Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajarkan sesuatu yang saya kasih judul Seni Menata Hidup. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kumpul-kumpul yang seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya boleh? Mas Eto, mic-nya udah disiapkan? Boleh saya nanya? Boleh. Pemirsa, teman-teman saya jawab boleh. Penerjemah kok. Yang laki dulu. Kalau udah besar mau jadi apa? Yang laki dulu. Kalau udah besar mau jadi apa? Pernah enggak ditanya seperti ini? Pernah ya? Pernah. Yang mbak-mbak, kalau udah besar mau jadi apa? Pernah enggak dulu ditanya seperti ini? Pernah. Saya sekarang mau nanya, jawabannya dulu apa? Dulu. Jawabannya apa? Dokter, apa lagi? Guru. Yang istri ada enggak? Enggak ada. Enggak ada toh? Kalau besar mau jadi apa? Istri. Enggak ada. Yang laki dulu apa cita-citanya itu? Hah? Tentara. Ya, apa lagi? Hah? Ranger. Power Rangers. Wah, Masya Allah. Kalau udah besar menjadi Power Rangers. Oh boleh. Manusia super. Oke ya. Apa lagi? Hah? Juragan. Wah, boleh. Oke, juragan. Betul. Apa lagi? Ayo ingat-ingat dulu loh. Ustadz Ikmal dulu waktu kecil ditanya kalau udah besar mau jadi apa? Hah? Pengajar. Ya, jadi pengajar. Aldi. Jadi polisi. Ya. Ya tampang dapat tapi nasib wallahu alam. Ya, Mas Angga. Jadi pilot. Ya, alhamdulillah terkabul. Ya, bukan jadi pilot, naik pesawat mundar-mandir. Naik pesawatnya kan sudah, jadi pilot kan mungkin pengen nyupiri pesawat. Ini lebih dari pilot, yang merintah pilot untuk terbang kan penumpang. Ya luar biasa, subhanallah. Apalagi? Mas Seto, saya penasaran juga nih, cita-citanya dulu apa ini? Jadi apa Mas Seto? Tadi katanya pilot, sekarang dokter, yang betul yang mana? Oh pilotnya dokter, pilot tapi dokter, pilotnya dokter, nggak jelas ini. Ya, Mas Atiis, apa dulu? Jadi Habib, Masya Allah. Nah itu cita-cita yang tidak bisa terkabul. Kalau nasab kan nggak bisa ya, Habib itu kan nasab ya, nasab. Tapi bisa dapat masuk dalam kelompok Habib terkabul. Ya hidupnya sama Habib, Masya Allah. Oke. Jadi kita ditanya kecil itu, kalau udah besar mau jadi apa? Kalau udah besar mau jadi apa? Kalau udah besar mau jadi apa? Kan seperti itu. Tapi sekarang saat kita sudah dewasa, ditanya, kalau udah besar mau jadi apa? Diem semua. Mikir toh? Saya aja kuliahnya ekonomi, tapi ini nasib kok. Sebetulnya tuh saya pengen jadi dokter, daripada nggak kuliah ambil ekonomi. Kan gitu, ada enggak itu? Ada enggak yang model begitu? Ada. Saya sebetulnya mau jadi ustadz, tapi ya gimana ibu, kalau saya masuk pesantren, dikira nanti jadi fakir, ibu nggak setuju, nanti kamu masa depanmu bagaimana kalau masuk pesantren? Mau jadi apa, kamu mau jadi apa gitu. Ya, kamu sekarang kuliah saja. Ya, ambil sastra Inggris. Masya Allah, nasib. Padahal saya nggak pengen sastra Inggris. Pengennya jadi ustadz ini. Dan seterusnya. Saat ini, apa yang kita omongkan di kecil ya, di masa kecil, seperti sudah nggak berlaku lagi. Bahkan kita menganggap, lucu. Kalau udah besar mau jadi apa? Cilik gitu kan ya. Anak kecil. Sebetulnya, pertanyaan, kalau udah besar mau jadi apa? Itu nggak usah ditanyakan. Sebetulnya, tapi kita harusnya mengajari anak-anak kita, ya, nak, kamu sekarang dan sampai kapanpun kamu harus jadi orang yang baik, selesai. Profesimu apapun nggak jadi masalah, tapi kamu harus jadi orang yang baik. Karena saya teringat pesannya Mbah Mun, almarhum, menjadikan orang pandai baik itu tidak mudah, tapi menjadikan orang baik pandai itu mudah. Yang orang baik itu dimasukkan kantor, tadinya tukang sapu, baik gitu ya. Dijadikan direktur gampang gitu. Udah dudukkan di kursi direktur, gaji-gaji direktur selesai masalah. Kenapa? Karena direktur cuma tinggal tunjuk-tunjuk. Betul kan? Punya asisten, punya ini dan lain sebagainya. Mungkin dia dijadikan direktur sama atasannya yang punya perusahaan karena dinilai kebaikannya orangnya amanat. Ya, sifat baiknya itu. Jadi menjadi baik ini sesuatu yang urgent, sesuatu yang pokok, sesuatu yang harus. Nah, sayangnya karena dari kecil kita dibentuk oleh kalimat kalau udah besar mau jadi apa, akibatnya apa?
ini Habib Novel ya, yang lain nggak sepakat boleh ya. Oh, ini tinjauan keilmuan ya, ilmiah. Kalau saya meninjau seperti ini, karena dari kecil kita udah dibentuk, kalau udah besar mau jadi jadi apa, maka kita alurnya itu kebanyakan jawabannya adalah seputar apa yang dilihat saat itu. Kalau hobinya lihat dokter, pengen jadi dokter. Atau orang tuanya yang nuntun ngajari, kalau udah besar mau jadi apa? Yang jawab orang tuanya, jadi dokter gitu ya. Orang tuanya yang jawab. Jadi terbentuk oleh karakter yang memang dibentuk oleh orang tuanya. Bukan murni dari kepalanya sendiri atau hatinya sendiri. Akibatnya apa? Rata-rata jawabannya itu semua adalah bab materi. Sarana pemenuhan ya kebutuhan. Sarana untuk mencari uang. Jadi dokter. Ya, jadi dokter itu biasanya orang tua nggak berpikir nolong pasien. Jujur saja, jujur. Kita kalau punya anak, kalau udah besar jadi dokter, itu mesti mikir, dokter itu enak, tinggal duduk, terima keluhan pasien, kasih resep orek-orek, gitu kan ya. Kemudian terima duit, betul kan? Dalam benak kan seperti itu. Jadi lagi-lagi, walaupun nggak semua dokter seperti itu, dan saya yakin dokter tidak seperti itu meskipun terima duit, betul kan ya? Ya niatnya nolong. Tapi yang berkembang di benak, ya yang berkembang di benak adalah urusan duit ini. Kalau udah besar mau jadi apa? Bilang misalnya ya, jadi insinyur. Urusannya apa? Duit. Kalau udah besar mau jadi apa? Jadi ahli bahasa Inggris. Urusannya apa? Duit. Kalau udah besar mau jadi apa? Pakar ekonomi. Urusannya apa? Duit. Betul nih? Jadi kalau kita tarik, kalau udah besar mau jadi apa? Duit, dan duit. Sekarang perhatikan alur hidupmu. Alur hidupmu dari kecil sampai sekarang, yang dari TK, SD, kalau sekolah ya, SMP, SMA, kuliah, itu mengerucut pada satu kata, pekerjaan. Betul. Mengerucut pada satu kata, pekerjaan. Benar? Ya, pekerjaan. Pekerjaan untuk apa? Untuk cari duit. Untuk cari duit. Akibatnya yang terjadi dalam benak kebanyakan manusia akhir zaman ini adalah nggak punya duit, kamu nggak bisa hidup. Ya, dan kamu tidak hidup kalau nggak punya duit. Maka kamu harus hidup dan cari duit. Cari duit untuk hidup untuk cari duit. Udah muter-muter di situ Pak ya. Duit dan duit. Nah, saya kasih contoh. Obrolan saya dengan keponakan saya. Keponakan saya datang dari Jakarta, ngobrol. Saya nanya, kakakmu gimana, masih ahli IT kan, masih suka ngoding-ngoding enggak gitu. Jawabannya, nggak begitu paham. Kok nggak begitu paham, kenapa? Iya, berangkat subuh, pulang malam. Hampir nggak ketemu, kecuali cuma pagi, saya assalamualaikum, cium tangan, kakak adik gitu kan. Selesai, malam sudah, sampai capek tidur. Saya mau nanya ini kan masih orang cari ilmu ya, ilmu. Tingkat yang lebih tinggi yang kerja sekarang ini. Yang udah cari ilmu, udah punya pekerjaan ya, punya pekerjaan, kerja, cek. Di satu rumah rata-rata modelnya begini enggak? Betul. Jadi pagi keluar, nyampe rumah ba'dal maghrib, ya ba'dal maghrib. Sudah lelah atau perkasa? Lelah. Terus masih pengen ngobrol dengan yang lain atau dengan me time? Me time, betul ya? Ya, waktunya sendiri. Oke, perhatikan, apa yang hilang? Yang hilang apa? Ya, waktu pasti, ya. Waktu apa? Waktu bersama. Bersama dengan siapa? Dengan keluarga. Pertanyaan saya, sekian jam hilang, ya. Kemudian kehilangan keluarga, artinya kehilangan kebersamaan dengan keluarga, yang didapat uang, Saya mau nanya, uang yang didapat berapapun itu setara enggak dengan nikmat yang hilang tadi? Enggak loh, enggak setara. Berarti konsep hidup yang saat ini kita jalani benar atau salah? Konsep hidup ini benar atau salah yang model begini? Pusing semua toh? Mau ngomong salah engkau ya berarti aku ya kacau beb. Mau ngomong konsep hidupnya ini salah kah? Kacau kan ya? Jadi konsep hidup yang kita jalani kalau model begini kan nggak benar toh ya? Karena kehilangan waktu yang sangat besar, tapi yang didapat nominal yang sangat kecil. Betul kan?
Waktu itu hilang, gantinya uang. Waktu hilang diganti uang. Setara enggak ini uang sama waktu yang hilang? Enggak. Makanya simbah. Orang-orang tua dulu sudah bilang, mangan, ora mangan, sing penting kumpul. Betul? Yang penting kumpul. Jadi kamu enggak sempat cari duit, enggak punya uang, gagal dalam kehidupan seakan-akan yaitu pengangguran, enggak punya pekerjaan, itu not big problem, bukan masalah besar. Tapi kalau kamu kehilangan keluarga itu masalah besar. Makanya kamu utamakan gimana caranya bisa kumpul sesering mungkin dengan keluarga. Itu kan ajaran orang-orang tua dulu seperti itu. Nah, saya mau ngajari seni menata hidup. Seni menata hidup. Sebab yang kita pelajari selama ini, mohon maaf, disadari, tidak disadari, bukan konsep hidup Islam. Tapi konsep hidup yang diadopsi dari cara pendidikan ya di luar Islam. Yang mana mereka itu ya tidak memikirkan kehidupan setelah kematian, ya tidak memikirkan kehidupan setelah kematian. Mereka meyakini hidup di dunia ini harus dinikmati semaksimal mungkin. Jadi mengejar kenikmatan duniawi, melupakan kenikmatan ukhrawi. Kalau Islam enggak seperti itu. Islam, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dunianya bagus, akhiratnya bagus. Kan begitu? Kalau bahasa gaulnya teman saya, sego pecel, lawuh rambak, donya kecekel, akhirat kecanda. Sego pecel, nasi pecel, lawuh rambak. Ya, itu lauknya, tambahannya itu, cemilannya adalah kerupuk, namanya rambak ya. Nah, pantun, dunia tergapai, akhirat dapat. Dapat dunia, dapat akhirat. Ini konsep hidup yang akan kita pelajari sampai nanti jam 12 paling sedikit. Pemirsa dimanapun Anda berada, teruslah menyaksikan di channel Habib Novel Alay terus. Jangan lupa subscribe, ya, like and share. Boleh dilanjut? Oke, belum terlambat. Yang kuliah angkat tangan. Kanan dulu, biar saya bisa fokus dulu. Yang tinggi, biar saya bisa lihat. Oke, yang kiri, yang kuliah angkat tangan. Oke, yang kerja angkat tangan. Oke, kerja. Yang nganggur angkat tangan. Ya kan mungkin masih pengangguran sekarang loh. Yang sudah selesai kuliah, angkat tangan. Yang di sini, yang sudah selesai kuliah. Mas Agung, kamu nggak selesai kuliah? Agung Cilengsi. Kamu selesai kuliah enggak? Lah sudah angkat tangan. Nah, yang selesai kuliah angkat tangan, Mas Eto. Ya, kenapa saya nggak angkat tangan? Karena saya pengangguran juga bukan. Betul kan? Saya kuliah juga tidak. Benar? Ya, saya dibilang kerja, ya kerja, dibilang tidak juga tidak. Habib Novel nggak jelas. Ya nggak jelas. Oke, sekarang saya mau nanya, ini kita mempreteli dulu ya, nanti baru saya terangkan konsepnya. Yang kuliah. Berapa tahun kamu pengen kuliah? Berapa tahun? 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Kamu dulu SD berapa tahun? 6. SMP? SMA? Total berapa? Kuliah? Jadi berapa? TK? Jadi berapa? 18. Masuk TK umur? 4 atau 5 ya? 4 atau 5. 18 ditambah 5 berapa? 23. Jadi idealnya kamu selesai kuliah usia 23. Rata-rata 23 atau 25? Yang tergantung B23 atau apa D3 atau D1 ya atau S1 atau mungkin dia loncat-loncat itu kan ada tuh SMP 2 tahun, SMA 2 tahun ya seperti itu. Tapi rata-rata di atas 20 tahun sampai 25 tahun. Pertanyaan selanjutnya. Yang kuliah mau nikah kapan? Jawaban standar saja. Yang kuliah mau nikah kapan? Maksudnya saat kuliah atau selesai kuliah? Selesai kuliah. Mbak nikahnya kapan? Saat kuliah atau selesai kuliah? Selesai kuliah. Oke, siapa yang nyuruh kamu nikah selesai kuliah? Sendiri atau orang tua? Seandainya kamu pengen nikah sekarang, orang tua ngizinkan enggak? Apa kata orang tua? Masih kecil. Betul? Masih kecil. Selesaikan kuliahmu. Betul? Mas-mas juga begitu? Ya, kamu masih kecil, selesaikan kuliahmu. Sekarang saya mau nanya. Andai kamu umur 25 tahun nikah. Ya, anggap saja takdir mengizinkan. Umur 27 tahun kamu punya anak.
27 tahun punya anak. Rata-rata umur manusia itu 60 sampai 70 tahun, betul? Jadi kalau menuju 60 sisa umurmu berapa? 33 tahun, 33 tahun, betul? 33 tahun lagi kamu mati. Betul ya? 33 tahun lagi kamu mati. Ini kalau umur 27 punya anak loh ya. 33 tahun lagi kamu mati. Kita cut umur 27, klik. Begitu umur 27 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun pertama kamu aktif dengan anakmu, betul? Betul ya? Oke. 10 tahun pertama kamu aktif dengan anakmu. Berarti 27 tambah 10, berapa? 37 tahun. Umur 40 tahun, anakmu sudah hilang. Anakmu hilang, kenapa? SMP, SMA. Apalagi umur kamu SMP, SMA itu 6 tahun ya. Berarti kamu umur 45 tahun ke atas, anakmu mulai kuliah. Jadi di masa tuamu, anakmu tidak bersama kamu. Bersama teman-temannya di kampus. Bisa kamu bayangkan, itu di kampus ya. Nanti selesai kuliah, anakmu harus kerja. Penempatan kerja sesuai perusahaannya, betul? Cari yang satu kota susah. Akhirnya kamu pindah dan pisah dari orang tua, kan begitu? Berarti nanti kamu umur sekitar 60 tahun, kamu akan pisah dengan anak-anakmu, kan begitu? Benar. Berarti kamu menjelang mati ditinggal sama anak. Ini alurnya, ini alur. Alur kehidupan saat ini, ya alur kehidupan saat ini. Ini kalau sampai memang nggak kena ilmunya Allah Ta'ala, jadinya ya seperti ini. Yang dikejar karir, yang dikejar adalah duit, yang dikejar adalah harta, yang dikejar jabatan, sehingga nggak mikir lagi orang tua, nggak dipikir. Yang penting saya akan bahagiakan orang tua saya seperti maunya orang tua saya. Orang tua saya maunya saya jadi orang kaya, saya akan jadi orang kaya. Saat itulah orang tua nanti baru sadar ketika umurnya 60 tahun lebih, ternyata apa? Sepi itu nggak enak. Sendiri itu nggak enak. Tapi udah susah, mau membuat anaknya kumpul sudah susah. Nah, kamu temani ibu, jawabannya bu, nggak bisa bu. Saya nggak bisa meninggalkan kantor. Nggak bisa bu, istri saya nggak mau diajak pindah. Susah loh bu, ya mau gabung lagi sama bentuk sosial lagi, kenalan tetangga ini susah. Udah nyaman di sana. Ya udahlah bu, ibu yang mondar-mandir. Atau ibu tinggal bersama saya. Ya, ibunya jawab, udah bisa. Ibu dari kecil sudah di sini. Ayahmu dulu wafat di kota ini dan di rumah ini. Ibu juga pengen wafat di rumah ini. Hasilnya apa? Kehilangan kebersamaan di saat dibutuhkan kebersamaan. Betul? Kehilangan teman di saat membutuhkan teman. Berarti alur konsep hidup seperti ini sebetulnya baik atau enggak baik ini? Enggak baik. Dan itu sudah diingatkan sama Simbah, mangan, ora mangan, sing penting kumpul. Punya duit, enggak punya duit, jadi orang kaya atau jadi orang miskin, itu bukan masalah itu, bukan sesuatu yang penting. Yang penting apa? Sing penting kumpul, yang penting gimana kamu bisa bersama dengan keluarga. Monggo diunjuk, jobnya udah dapat toh? Mbak sudah dapat job? Alhamdulillah. Terus sekarang, tadi itu pemaparan ya. Sekarang konsep yang mau saya ajarkan seperti apa? Kayak dosen saja ya. Maaf pemirsa dimanapun berada nih, gaya bicara saya agak berubah karena di hadapan saya tadi banyak mahasiswa dan mahasiswi. Saya takut loh. Karena biasanya itu banyak siswa dan siswi. Ini mahasiswa dan mahasiswi. Padahal kata maha itu hanya boleh untuk Tuhan. Belum ada yang bahas ini. Maha itu hanya boleh untuk Tuhan. Sedangkan kamu mengatakan dirimu maha siswa. Kok boleh, kenapa? Ya boleh, karena ini bukan untuk menunjukkan kebesaran, tapi kerendahan. Ya, orang yang paling rakus akan ilmu ya, seperti itu. Khawatir saya. Ini orang-orang pintar semua depan saya. Sementara saya cuma sampai SMA. SMA selesai maksudnya. Kamu lulus SMA, kuliah, mengenyam bangku kampus. Saya juga mengenyam bangku kampus, tapi ngajar di sana. Ya tombong titik gak apa-apa. Kuliah enggak, tapi nguliahin yang kuliah. Diundang pengajian di kampus kan nguliahin yang kuliah. Konsep yang akan saya terangkan seperti apa? Simple. Way of life. Benar gitu ngomongnya.
Jangan kamu eja. Ada teman saya itu paling senang kalau saya ngomong bahasa Inggris keliru, terus ngomong, apa Ustaz, Ustaz coba diulang Ustaz, apa Ustaz gitu ya. Iya, apa Ustaz coba diulang Ustaz? Kenapa? Iya, itu Ustaz. Nah, coba Ustaz diulangi. Terus ketawa dia, oh kurang ajar kamu ya. Maksudnya ngeledek ini, ngebully. Oke. Nanya ya, nanya. Bayi lahir. Orang tuanya suruh ngapain? Nari, joget, nyanyi, tunjukkan uang, dolar dengan besaran yang paling besar. Nah, dolar. Iya. Atau suruh azan dan qomah. Azan dan iqomah, betul. Jadi orang tuanya disuruh azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Bener? Jadi disuruh ngapain? Azan sama qomat. Jangan berhenti di situ. Nah ini seringkali pendidikan ini nggak berlanjut. Anak diazani dikomati selesai. Tapi habis itu digendong. Nah kalau udah besar nak, ya jadi ini ya nak. Ojo kayak bapakmu ya nak. Diajari kurang ajarnya nak. Dari kecil bapaknya ya dikurang ajari oleh ibunya, istrinya nih. Istrinya ngomong, kamu jangan seperti bapakmu ya nak. Golek duit angel, sebab bodoh. Kamu sing pinter ya nak. Ojo kayak bapakmu. Kirain bapaknya gendong, bales. Ojo kayak mbokmu ya nak. Isone ngadong mbak ngomel. Ya, bisanya cuman gini sama ngomel. Nah, kamu jadi anak yang nanti duitnya banyak ya nak ya. Ya duitnya banyak, nggak minta-minta sama orang. Wah kayak duit sugih ya nak ya. Sugih. Ojo kaya bapak, ojo kaya ibu. Sugih, jangan seperti ayah, jangan seperti ibu. Kaya, jangan seperti orang tuamu. Sehingga anak begitu besar, mulai ngomong, saya nggak seperti bapak. Dan pak, nggak usah gaya pak. Saya sekolah, bapak nggak sekolah. Jadi bapak nggak usah ngajari saya. Ada enggak yang model seperti itu? Ada. Bapak nggak ngerti, saya lebih ngerti. Ini zaman modern pak, kemajuan teknologi. Ya, Google tuh bisa tahu Masjid Ar-Raudhah ya dengan apa namanya 360-nya. Dari depan sana kamu bisa lihat sekeliling Masjid Ar-Raudhah. Ya, Google 360 live itu kan sekarang ada itu. Untuk petanya ya, untuk petanya. Zamannya udah semakin modern pak. Jadi bapak nggak usah gaya A, gaya B, nasihat zaman dulu jangan dipakai pak. Nggak berlaku zaman sekarang. Ada enggak anak yang model begini? Ada. Yang salah siapa? Kalau dilihat, bapak salah gimana? Dasar ibu ya begini nih. Wanita banget nih ya. Ya tadi salah satu santriwati ngomong, yang salah siapa? Bapak. Ya santriwati soalnya gitu kan. Kalau coba yang ngomong santriwan, yang salah siapa? Ibu gitu. Ini yang salah siapa? Orang tuanya. Dari kecil tuh anak dicekokin duit. Jangan seperti ibumu, jangan seperti bapakmu. Beda dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dari kecil suruh adzan iqomah. Itu adzan dan qomat untuk apa toh sebetulnya? Nah, kalau untuk mengenalkan Allah kan cukup suruh teriakin Allah, Allah, Allah aja selesai ya. Betul. Tapi kalau suruh lengkap adzan dan qomat. Apa? Apa? Yang keras? Adzan itu untuk apa? Panggilan sholat ya, panggilan sholat. Ya, kalau iqomat untuk apa? Tanda mulai sholat. Banyak muslim nggak paham loh. Jadi banyak muslim itu kalau adzan ya sudah harus langsung sholat. Jadi kalau misalnya waktu zuhur jam 12, dia maunya adzan jam 12. Kalau ada orang adzan jam 1 siang dimarahi sama dia. Jam 1 siang kok adzan. Memang baru mau sholatnya jam 1. Adzan itu panggilan sholat, bukan penanda masuknya waktu sholat. Untuk mengumpulkan orang dulu, yuk kita mau sholat, itu adzan. Iqomah, startnya, ya, kalau dalam dunia penerbangan, ya, adzan itu adalah boarding. Ya boarding. Sudah mulai naik pesawat. Qomat itu apa? Pintunya sudah ditutup, ya, mesin sudah dinyalakan, kemudian sudah siap take off position. Nah itu namanya, itu iqomah, seperti itu. Ini bagian yang paling penting dan awal di dalam sholat. Orang mau sholat, ya itu yang harus dipahami dulu. Adzan dan iqomah. Perhatikan kelanjutan pelajaran sholat. Apa pelajaran sholat selanjutnya? Perintahkan anakmu sholat
Umur 7 tahun. Betul? Umur 7 tahun perintahkan anakmu sholat. Benar seperti itu? Jadi lahir, adzan dan qomat 7 tahun sudah disuruh sholat. Berarti umur 7 tahun itu baru diajari sholat atau sudah harus bisa sholat? Sudah harus bisa sholat. Sementara yang di benak kebanyakan manusia saat ini umur 7 tahun itu sudah bisa sholat atau baru diajari sholat? Baru diajari sholat. Nah terus ngapain waktu lahir diadzani? Ngapain waktu lahir dikomatin? Lahir diadzani, lahir dikomatin, itu artinya, nah ayah dan ibumu mulai hari ini, hari kelahiranmu akan mengajarkan kepadamu kewajiban yang paling utama dan paling afdol, dan itu rukun Islam, ya kamu harus sholat. Hari pertama ngajari sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari berikutnya ngajari enggak? Enggak. Hari berikutnya ngajari enggak? Enggak. Bahkan ketika bapaknya mau sholat, anaknya setelkan TV. Bapak sholat dulu ya, cetek setelan TV, nyah tontonan TV. Ibu sholat dulu ya nak, setelan TV, nyah nonton TV, ibu mau sholat. Yang model begitu ada enggak? Berarti anaknya diajarkan ngapain? Nonton TV di waktu? Keren. Diajarin nonton TV di waktu sholat. Sehingga nanti tumbuh dewasa disuruh sholat, jawabannya apa? Nonton di TV. Nonton TV, sholat nanti, nonton TV. Makanya kalau orang dulu enggak begitu. Yang benar-benar ngajarin ya, itu ada seorang sufi, seorang ulama, umur 3 tahun sudah tahajud. Istiqomah. Jangan tanya sholat fardunya 5 waktu, udah pasti. Ini 3 tahun sudah tahajud. Suksesnya orang tua didik. 3 tahun sudah tahajud. Sementara kita 33 tahun. Ya 33 tahun. Nah ini proses umur 7 tahun harus sudah bisa sholat. Saya mau ngajak prosesnya dulu ya, nanti saya terangkan. Mau sampai jam 12 lewat kok. Ini baru jam setengah 11 kurang 7 menit. Wah ini baru tingkat awal pembukaan, tenang. Kalau orang mau lahir ini baru buka 1. Belum saat-saat mendebarkan, belum. Nanti kalau udah bukanya pol itu baru mendebarkan. Ya. Metu ora gitu. Nah, setelah 7 tahun, fase berikutnya berapa? 10 tahun. Apa perintah syariat umur 10 tahun? Perintahkan anakmu sholat. Kalau tidak mau, pukul. Betul? Tidak mau dipukul. 7 tahun belum ada sanksi. 10 tahun sudah ada sanksi. Pertanyaan saya, emangnya 10 tahun anak ini udah balik? Belum. Walaupun bisa jadi umur 10 tahun sudah balik. Tapi ini perintah pukul bukan masalah anak balik. Ini anak belum balik. Ya, anak belum balik. 10 tahun sudah dipukul. Kenapa? Warning. Karena dia sudah mendekati ya masa di mana dia menjadi manusia yang dewasa. Masa manusia dewasa itu 10 sampai 15 tahun. Dan perempuan biasanya lebih cepat. Ada yang 9 tahun sudah menstruasi, ada. Anak SD kelas 5 menstruasi, ada. Itu yang kesian orang tuanya bingung. Ya Allah, anakku umur kelas 5 SD kok sudah menstruasi gitu kan. Ada yang umur 10 tahun menstruasi, perempuan lebih cepat. Kalau laki-laki biasanya mimpi basah agak terlambat. Walaupun dipaksa-paksa nonton sing haram-haram, gak ngimpi-ngimpi. Naudzubillah min dzalik. Nah, ada yang model begitu ada karena orang tuanya nggak didik bener, kita sebagai orang tua nggak didik bener. Akhirnya imajinasinya macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Lah ini umur 10 sampai 15 tahun adalah waktu menuju baligh. Makanya udah dikasih warning, kamu nggak sholat, tas, pukul. Tapi pukulannya bukan pukulan menyiksa loh ya. Pukulan sayang. Dalam bahasa Jawa itu ada nyiwel, ada nabok, ada ngampleng, ya kan? Beda-beda kan? Kalau ngampleng itu marah ya. Kalau tak tabok itu ya rada halus gitu kan ya. Kalau tak kampleng lah itu kasarnya luar biasa. Ada jiwit, ada nyetot, ya kan ya? Beda. Ada nyiwel. Nah kalau nyiwel ini kan gemes ya. Tak nyiwel ya, gemes ini. Ini pukulan sayang. Ya dengan marah, tapi marahnya marah sayang. Biar anak tahu, kamu harus awas. Karena kalau kamu nggak sholat, bahaya. Warningnya agak keras. Oke. Pertanyaan saya, praktek ini dalam kehidupan sekarang jalan enggak? Kita bilang jalan atau tidak itu maksud saya mayoritas manusia menjalankan atau cenderung mengabaikan.
Saya ambil contoh yang simpel aja. Anak sekolah kelas 2 SD. Ibunya kalau pagi bangunkan itu kalimatnya, nak bangun sholat atau nak bangun sekolah, yang mana? Betul ya? Nak bangun sekolah. Kalau saya enggak, nak sholat, enggak sekolah enggak apa-apa. Kamu ngantuk enggak usah sekolah, tapi kamu harus sholat. Enak ya? Enak jadi anak saya, makanya. Terus pengen jadi anak kuno, dewasa gini medeni. Kalau enggak sholat, saya marah. Saya marah. Ketahuan kok sholat, ya walaupun belum balik, ketahuan sholat enggak pakai kopiah, saya suruh balik ini, ulangi. Walaupun itu enggak batalkan sholat, ya ulangi. Ngajarin bagaimana sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah, termasuk bagian pendidikan ngajari sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjid, itu perintah Allah. Setiap kali kamu sholat, pakai pakaian yang terbaik. Nah kalau kita enggak ngajari kan nanti kita yang ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi proses ini dari mulai Allahu Akbar, azan, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, itu enggak kita teriakkan dalam kehidupan, tapi cuman ketika lahir saja awal kehidupan. Dalam kehidupan enggak kita teriakkan. Mestinya 1 hari 5 kali sejak anak itu lahir, orang tua ngomong sama anak, "Nak, waktunya sholat. Ayo ya, ikut sholat sama bapak, ikut sholat sama ibu ya." Allahu Akbar. Contoh, tadi kita baca qasidah Bismillahi maulana abtadaina. Itu karya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adani. Iya, Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Aidrus. Beliau ini punya ayah namanya Abdullah, wali besar. Ya, kakeknya semua orang bermarga Al-Aidrus. Habib Abu Bakar Al-Adani waktu setelah jadi wali besar, ini anaknya juga jadi wali besar, ulama luar biasa. Ditanya sama orang, kamu kok bisa jadi ulama begini? Caranya gimana? Yang penting kan caranya kan, bukan jadinya tuh. Kalau jadinya kan susah ditiru, tapi kalau caranya bisa ditiru nanti jadi, betul ya? Rotinya enak banget. Lebih keren kalau kita nanya, ini rotinya kok bisa enak, caranya gimana ya? Betul kan? Maka dijawab oleh Habib Bakar Al-Adani, caranya seperti ini. Saya waktu kecil, masih anak-anak, saya cari ayah saya, pengen bermain sama ayah saya di waktu duha. Ternyata ayah saya lagi sholat duha. Maka saya cari ibu saya. Ternyata ibu saya juga lagi sholat duha. Maka saya cari pembantu saya. Ternyata pembantu saya juga lagi sholat duha. Nah, tapi duhanya orang dulu tuh duha bener, rampung-rampung. Kalau kita kan gak rampung-rampung, sehingga anak ini, ya saya jenuh nunggu, karena pembantu saya duha, ya saya balik ke ibu saya, sama ayah saya itu, gak jauh posisi sholatnya. Saya lihat orang tua saya ini sholat, ya sholat. Nah daripada nunggu orang tua saya sholat, ya, akhirnya saya di sebelahnya ikut sholat. Kecil. Jadi dididik sama orang tuanya untuk sholat, dikondisikan. Tapi kalau ibu zaman sekarang, ibu mau sholat dulu ya, anaknya titipkan pembantunya. Ceklen saya anakku. Oh iya, pembantunya ya bukan ngaji tapi megang handphone. Kemudian telepon, delalah yo yang-yangan. Halo yang, gila aku ceknya ke anak asuh gini. Halo yang, I love you yang gini. Dari kecil dengar obrolannya pembantu yang I love you ora iso urip kecuali mbek awakmu, ora awakmu mati. Model gak cetok gitu kan ya. Kalimat-kalimat gak jelas negatif tingkat tinggi. Sehingga anak ini tidak terdidik di jalurnya Rasulullah SAW, tapi di jalur yang sudah keluar. Ya, keluar. Sampai di sini paham? Oke. Berarti sebetulnya cara nata hidup itu mudah atau susah? Mudah. Sholat. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Sholat. Nah, sholat. Oh, sholat itu kan cuma 5 kali loh. Ada perintah sholat itu lebih dari 5 kali, ada enggak? Sholatlah kamu zuhur dan pertengahan zuhur sampai asar. Asar pertengahan asar sampai maghrib, ada? Enggak ada. Bahkan kita sholat habis asar diharamkan. Enggak boleh sholat habis asar, kecuali memang kalau ada sholat-sholat tertentu yang diizinkan. Betul kan? Ini kira-kira sampai di sini paham enggak nih?
Pelan-pelan saja. Oh, ini majelis khusus kok. Kalau yang Jumat malam Sabtu umum, ini khusus. Ini minal khawasis santri. Khusus pol. Paham enggak, Mas-mas? Apa? Sholat. Mbak-mbak paham enggak? Apa? Apanya sholat? Hah? Perintah untuk sholat, bukan. Itu udah lewat jauh. Sholat satu hari hanya lima kali. Betul? Oke, 5 kali. Sekarang lihat jamnya. Biar kita jadi muslim yang smart, yang pinter. Satu hari 24 jam. Lihat, kapan sholat subuh? Awal pagi. Kita nggak nanya jam ya. Awal pagi. Kapan sholat isya? Permulaan akhir malam. Betul? Kapan sholat zuhur? Pertengahan hari. Betul? Kapan sholat asar? Di antara tengah menuju awal malam. Betul? Kapan sholat maghrib? Permulaan tibanya malam hari. Jadi kalau kita buat pembagian waktu. Waktu kita disuruh sholat itu waktu kita hidup atau waktu kita mati? Waktu hidup, paham ya? Nah yang gak disuruh sholat waktu apa? Waktu mati, waktu tidur. Tidur itu mati, betul kan? Tidur itu mati. Yang diwajibkan sholat waktu kita hidup. Oke, kita perkecil lagi. Ini insya Allah gak ada yang bahas loh ya. Serungokno lagi, larang lagi. Aku yurung tau bahas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul? Sekarang kita cek. Waktu yang paling panjang itu yang mana? Isya ke subuh. Ya, isya ke subuh. Itu waktu apa? Istirahat. Istirahat. Sama apa lagi? Subuh ke zuhur. Benar? Waktu apa itu subuh ke zuhur? Kerja, sibuknya manusia. Benar? Nah kalau zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Itu panjang atau pendek? Pendek. Zuhur ke asar. Ini waktu kerja atau sebetulnya seharusnya udah waktunya menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan pekerjaan. Maghrib, asar ke maghrib, waktunya apa itu? Di rumah. Waktunya di rumah, asar ke maghrib, itu seharusnya waktu di rumah. Kenapa? Ada perintah dari Nabi. Kalau kamu maghrib, jauhkan anakmu dari jalanan. Berarti maghrib anak sudah di rumah. Berarti orang tuanya harus di mana? Di rumah. Paham ya? Nah di rumah kemudian kemana? Ya ke masjid, ke sholat kan begitu. Bukan cari duit, bukan kerja dan lain sebagainya. Maghrib ini betul-betul udah kamu close semua urusan dunia. Persiapannya kapan? Asar. Selesai dunia, bye-bye. Waktunya aku pulang. Ya, makanya surat tentang waktu itu enggak wasa'ah. Bukan wasa'ah, ya kan? Tapi apa? Wal asr. Asr itu waktu. Ya, waktu itu asr. Tapi kenapa pakai bukan time? Time itu kan sa'ah. Tapi lebih ke asarnya dipakai. Karena waktu asar ini, ya, waktu asar ini seharusnya waktu titik manusia kembali ya ke rumahnya, kumpul bersama keluarganya, pulang cari oleh-oleh, pergi ke pasar, belanja, bawa pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Sebelum maghrib sudah ada di rumah. Sampai di sini jelas? Maghrib sampai isya makan bersama. Setelah isya lihat sabda Nabi Muhammad SAW, jangan ngobrol ba'dal isya kecuali untuk ilmu ya, kecuali untuk ilmu yang manfaat. Yang gak manfaat jangan ngobrol ba'dal isya. Kenapa? Waktu istirahat. Lereno, nikmati dengan istirahat. Sampai di sini paham? Sekarang saya mau ke kata kuncinya. Nah, ini mulai episode kedua. Seni menata hidup. Jadi Islam mengajarkan kamu sibuk-sibukkanlah dirimu untuk dunia. Kapan itu? Setelah matahari terbit seujung tombak. Ya, matahari terbit seujung tombak, bergeraklah kamu mencari dunia. Zuhur kamu istirahat,
Makanya disunahkan sebelum zuhur qailulah, tidurlah walaupun saat. Saatnya untuk cas. Ya, baterainya dicas. Setelah zuhur, ya silahkan kamu lanjutkan pekerjaan, tapi nggak usah ngoyo-ngoyo. Jangan berpikir sampai maghrib sampai isya, enggak. Kenapa? Asar selesai. Artinya persiapan untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah asar, be happy. Kamu akan pulang ketemu keluarga. Sekarang saya mau nanya, berarti waktu yang sebetulnya digunakan untuk cari dunia banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kita bicara konsep Islam ya, banyak atau sedikit? Sedikit. Selebihnya waktu digunakan untuk apa? Senang-senang. Kumpul sama teman, kumpul sama keluarga, rebahan. Ya kan itu istirahat ya, rebahan, kelonan mas. Kamu belum paham. Kelonan sama anak, idik-idikan kan begitu. Selebihnya waktu untuk itu. Bayangkan yang saya utarakan ini, kalau hidupmu seperti itu gimana rasanya? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Sangat-sangat enak. Dan Allah enggak minta apa-apa, tapi Allah ngajarin kamu ya untuk membagi waktu-waktu itu agar ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak lebih dari 5 menit. Sak khusuk-khusukmu sholat, saya yakin 5 menit itu pol. Yakin. 5 menit itu sudah pol. 5 menit. Jadi zuhur 5 menit. Subuh 5 menit. Asar, maghrib, isya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Tapi ingat, di antara subuh sampai ke zuhur ada waktu pertengahan. Yang di situ siapa yang sibuk sholat, ya sama Allah Ta'ala dikasih nilai plus. Dikasih nilai plus. Artinya apa? Walaupun kamu cari dunia, ya nggak usah banget. Ojo serius gitu loh. Ojo serius. Kan serius kok, cari dunia sampai nggak bisa sholat kan serius atau nggak serius tuh? Serius. Islam nggak perlu serius sama dunia, tapi punya dunia. Nggak perlu serius sama dunia, tapi menguasai dunia. Kuncinya di mana? Kemampuan mengelola waktu. Sedikit waktu yang dipakai, hasilnya maksimal. Itulah namanya al-barakah. Waktunya berkah. Nah sekarang cek hidupmu. Cek kan uripmu, cek kan. Yang nonton yang di rumah nih, mau nangis sekarang boleh. Maaf ini, mau nangis sekarang boleh. Sejak kapan kita ini kok cari duit dibatasi ngantor? Emang ada di Al-Quran? Ngantor sumber rezeki, ada? Nggak ada. Cari duit dibatasi profesi. Profesi ini kamu dapat duit. Kalau kita berpikir seperti itu, sejak sekarang kita akan menghabiskan waktu anak-anak kita untuk duit. Betul ya? Makanya Majlis Ar-Raudhah nggak mau seperti itu. Saya mau ngajari Anda konsep yang santai. Konsep yang santai. Bukan berarti nggak boleh kerja sampai larut malam, jangan salah loh ya. Tapi Anda nggak perlu kerja sampai larut malam. Boleh tokonya buka sampai jam 24 jam, toko buka 24 jam. Tapi kamu nggak usah kerja 24 jam. Bisa enggak itu? Bisa. Kamu yang nggak usah seperti itu. Manfaatkan orang lain. Makanya kalau kita baca sejarahnya orang-orang terdahulu, sejarah Islam, dulu itu yang jadi karyawan-karyawan di toko-tokonya umat Islam adalah non-muslim. Toleransi tingkat tinggi, maka sampai dijadikan karyawan. Gak ada kemudian alergi, kamu non-muslim, aku tak mau kamu jadi karyawan. Kau ngono. Yang non-muslim diterima jadi karyawan. Muslimnya jadi bos. Waktunya sholat, toko tidak tutup. Waktunya sholat, toko tetap buka. Sebab sing jogo gak sholat. Yang jaga gak sholat. Non-muslim masa kamu suruh sholat? Dia buka. Dia kerja konsep hidupnya, dia emang cari duit. Ya biar dia yang cari duit. Kamu yang cari akhirat tapi terima duit. Gimana bro? Keren atau gak keren? Asik atau gak asik? Nah itulah Muslim Indonesia harus jadi seperti itu. Harus jadi seperti itu. Kalau perlu nanti kamu buka lowongan menerima karyawan khusus yang tidak beragama Islam. Kenapa? Ya karena hanya nanti kerjanya di jam-jam yang memang itu jam ibadahnya umat Islam. Misal yang jaga rel kereta api. Itu kalau yang jaga Muslim kan kesian. Waktu Jumatan kehilangan sholat Jumat. Betul kan? Walaupun itu uzur ya diizinkan. Tapi alangkah baiknya kalau yang menjaga rel kereta api di hari Jumat itu non-muslim. Di hari Jumat ya
Muslim. Biar Muslim ya bisa sholat. Sehingga apa? Bangsa ini akan indah. Karena kehidupan beragama jalan. Kalau kehidupan beragama jalan, mesti damai, adem, ayem, tentrem. Itu pasti. Barokah akan gerojok. Tapi sekarang yang terjadi sebaliknya. Maaf. Demi kerja, sholatnya demi kerja, sholatnya demi duit, konsep hidup yang udah diajarkan Rasul sejak lahir sampai mati ini dibuang. Hasilnya, saya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, ini handphone kalau dibaca, ini keluhan manusia model apapun, muncul di sini. Keluhan, artinya berat jalani hidup. Saya alhamdulillah syukur sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, tidak pernah merasakan beban hidup. Belas. Sesulit apapun hidup, saya tidak pernah merasakan beban. Kenapa? Lah ngapain saya mikul hidup wabot men? Urip kok dipikul. Tahu beban kok dipikul kan bodoh ya. Yang mikul beban yang kuat, kamu nggak kuat kok nekat mikul ya. Ya kasihkan sama yang kuat. Siapa yang kuat? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus konsepnya gimana? Konsepnya adalah kamu sholat dan sholat dan sholat dan sholat dan sholat dan sholat dan sholat. Artinya ibadah dan ibadah dan ibadah dan ibadah dan ibadah. Muncul setan. Episode 3 nih. Tahapan berikutnya. Pak Ustadz, kalau hidup ibadah terus kapan senang-senangnya? Nah ini geblek nih. Setan nih. Kalau hidup ibadah terus kapan senang-senangnya? Betul? Oke, sekarang saya nanya, siapa di sini suka main game? Angkat tangan. Tidak apa-apa, jujur loh. Ayo, angkat tangan. Mas Seto suka enggak? Ah, tuh. Suka main game. Saya enggak suka sekarang. Dulu, waktu saya masih SD, itu ada Nintendo ya. Ya, itu hampir 24 jam saya ke rumah sepupu saya main Nintendo. Itu yang namanya, Luigi itu. Ya kan? Mario Bros dulu ya. Ah. Mario Bros itu. Saya sampai khatam. Selesai. Finish. Enggak ada lanjutan nih. Khatam. Dulu waktu saya masih SD, nggak punya Nintendonya, nggak punya. Sepupu saya punya. Jadi kalau udah malam Ahad, saya nginep ke rumah Pak Lik saya, ya nawa itu Nintendo. Jadi mulai datang sampai pagi sampai malam pulang ya. Sekarang saya mau nanya kepada yang suka main game. Ya, kalau ada orang ngomong sama kamu begini, kalau kamu main game terus, senang-senangmu kapan? Buat kamu yang suka main game, yang ngomong begini gila atau normal nih? Gila no, dul, geblek kamu. Saya ini lagi seneng, betul kan? Kamu kok tanya senang-senangmu kapan? Justru aku yang nanya sama kamu. Kenapa kamu gak bisa senang-senang seperti ini? Kenapa kamu mau senang-senang mesti pergi jauh? Aku cukup depan handphone, seneng. Iya masuk obah. Betul? Jadi orang yang lagi dalam kesenangan main game, kemudian ada orang yang nasehatin, ya. Mau sampai kapan kamu main game terus? Kapan kamu akan bersenang-senang? Kapan kamu akan menikmati dunia? Dan dia jawab, lagi aku nikmati dunia. Kamu buta apa? Betul? Nah, pertanyaannya gini. Kalau orang menikmati game, dia akan jawab seperti itu. Sekarang saya balik bertanya, apakah tidak ada kenikmatan dalam ibadah? Ojo gaya, ada, urung ngerasa kayak gaya. Katanya nikmat Bib, gitu kan ya? Katanya nikmat, buktinya nih Bib dari tadi jam 8 dia duduk kaki bolak-balik gitu kan ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah tetap enjoy gitu ya, berarti nikmat, bener kan? Ibadah itu nikmat kok Bib, ibadah itu nikmat. Tapi kita udah bisa merasakannya belum? Ngincipi didik ya, sedikit mencicipi. Tapi coba kalau dibandingkan, kamu disuruh sholat 200 rakaat sama disuruh makan durian. Ya, 3 durian, pilih mana? Sholat 200 rakaat sama makan durian yang enak, kamu suka sama durian itu? Durian apa sholat? Nah kalau ada orang ditawari durian, jawabannya, aku tak sholat sih. Gak rampung-rampung. Kamu yang suka durian ngomong orang ini apa? Apa enggak? Gaya. Enaknya apa? Tekluk. Enaknya apa? Betul? Mending senden, enak gitu. Dinikmati ya. Dengan gaya makan durian berbagai pose, macam-macam gitu.
Jadi yang makan durian nikmat, yang main game nikmat, yang main sepak bola nikmat. Lah kalau main, maaf, kenalan sama angka biner 0 dan 1 yang menipu mata, itu kan game macam-macam itu kan cuman biner 0 dan 1 yang menipu mata. Bahkan dia tidak ada di layar. Gambar ini kan nggak ada di layar ini, nggak ada. Ini sebenarnya kan angka 0 dan 1. Dimunculkan jadi gambar, betul kan? Makanya kalau megang software Al-Quran, aplikasi, entah APK atau app, entah di Android atau iOS itu kan ya, OS, apapun lah, aku serah mudeng ngono-ngono kuwi. Nah, ketika dibuka aplikasinya, nyentuh huruf-hurufnya nggak pakai udhu, boleh enggak? Boleh, karena itu bukan Al-Quran. Itu bukan tulisan. Itu cuma pendar cahaya. Yang pendar cahaya itu hasil angka biner 0 dan 1, bahkan alif nggak ada, nggak ada di situ. Makanya beda dengan mushaf. Kalau mushaf memang digoreskan dengan tinta. Sampai di sini paham? Oke, lanjut dulu. Orang yang berhubungan, bersentuhan dengan handphone, main game, nikmat. Orang yang berhubungan, bersentuhan dengan durian, makan durian, nikmat. Mohon maaf. Orang yang bersentuhan dengan wanita, malam pertama pernikahan, dan bersentuhan dengan pria, malam pertama nikah, enak atau enggak enak? Kaya tahu. Ya, menurut mimpi enak, menurut mimpi enak. Yang sudah ngerasakan katanya enak. Jangan nanya Habib Novel. Pelanggaran itu. Nah, orang yang bersentuhan dengan bola, bola digiring, ditung-tung-tung ya. Nendangnya bahkan sama koprol, cung, aneh gitu ya. Menjatuhkan diri demi bola, aneh kan? Masuk saya suruh praktek, ojo tuh ya. Itu nikmat, benar ya? Nikmat. Bagaimana orang yang bersentuhan dengan Allah Ta'ala? Yang menciptakan semua itu. Baru bersentuhan dengan makhluknya yang jelek, banyak dosa, nikmat. Bagaimana bersentuhan dengan penciptanya? Bagaimana bersentuhan dengan Tuhannya, kreatornya? Nikmat apa yang beliau-beliau rasakan? Pol. Makanya ada orang soleh sampai berkata seperti ini. Kondisi yang dirasakan oleh orang-orang yang berhubungan intim dengan pasangannya, ya, itu kurasakan ketika aku sholat. Maksudnya untuk menggambarkan wenai gitu ya. Seperti itu, nikmatnya. Piye? Terus Mas Cimeng ngomong, kamu kalau cari akhirat terus, kamu ibadah terus, kapan kamu akan merasakan nikmatnya dunia? Aku lagi menikmati dunia kok ini. Beginilah cara aku menikmati dunia. Dunia itu apa toh? Handphone ini dunia. Dunia bukan masalah handphone, bukan masalah pemandangan, bukan. Dunia adalah masalah waktu, about time, benar kan? Masalah waktu. Aku menggunakan waktuku di dunia untuk nikmat yang seperti ini. Berarti orang yang mengejar nikmat yang namanya ibadah tadi ini orang yang high class atau yang paling bawah? Yang high class atau lower nih? Kelas yang paling tinggi, betul. Yang ini kelas paling rendah. Saya kasih gambaran, ulungnya Anda awakmu alhamdulillah munggah gitu. Artinya pemahamannya mulai naik, tapi perlu saya pertegas. Moga diinjirin. Saya mau ngasih contoh tapi nanti jangan dikira sombong ya, walaupun masih banyak kesombongan di diri saya. Ya. Santriwan dan santriwati, teman-teman jamaah Raudhah dimanapun Anda berada. Anda datang ke Solo, masuk ke Majelis Ar-Raudhah, senang atau enggak senang? Datang ke Solo, masuk Majelis Ar-Raudhah, duduk ikut kajian, senang atau enggak senang? Yang ngajar Ustadz Iis, senang atau enggak senang? Jawabannya, ya senang Beb, senang ya. Senang gitu kan ya? Oke. Anda masuk Majelis Ar-Raudhah disuguhi makanan yang paling enak-enak di Solo. Senang atau enggak senang? Senang ya? Senang. Tapi ada satu orang datang ke Majelis Ar-Raudhah. Kajian enggak sempat ikut. Makan enggak sempat menikmati. Ya enggak sempat menikmati. Tapi dia langsung duduk sama Habib Novel di kamarnya bercengkrama berdua. Berdua bercengkrama. Misal Mas Seto gitu ya, datang jam 10 malam. Atau sudah duduk bercengkrama berdua ngobrol. Menurut kamu, kalau kamu pilih mana? Pilih ngobrol di kamar sama saya? Jangan Mbak, ojo Mbak. Ngawur Mbak, ya. Saru. Parah ini, parah habis. Guyon, iya toh ya. Ojo serius-serius amat itu. Artinya yang kamu cari kan sayanya, toh, betul kan? Kamu cari saya, bener? Bukan cari makanannya, bener kan? Walaupun niat ya pengen gitu.
Tapi yang dicari sayanya, benar? Jadi kalau kamu datang ke Solo, cari saya, ketemu saya, dan kamu tidak menghiraukan makanan itu, bahkan tidak kamu sentuh, ya. Tapi kalau cari sayanya, maka kamu orang yang pintar atau yang bodoh? Maka begitu ada orang ke Solo, masuk Masjid Ar-Raudhah, nggak cari saya, tapi cari makanannya, kamu akan mengatakan, bodoh gue. Goleki kok panganane, ya ketemu Habibie, kan begitu kan? Betul, betul? Oke. Mulai paham ya? Mulai paham. Menghabiskan waktu untuk cari uang, uangnya digunakan untuk beli materi. Ibaratnya kamu masuk Masjid Ar-Raudhah, kamu cari makan. Oke, tidak masalah. Tidak masalah toh? Tidak masalah. Tapi rugi atau enggak rugi? Rugi. Kamu hidup di dunia, kamu ambil sedikit waktumu ya untuk cari dunia, sekedar nyambung hidup, hidup. Sisa waktumu kamu gunakan untuk kenalan sama Allah Ta'ala dengan sholat, zikir, ngaji, silaturahim. Saya nggak ngomong sholat melulu ya, nggak ngomong baca Al-Quran melulu. Tapi silaturahim, main ke rumah paman, ke rumah bibi, cari ilmu, ngaji sana, ngaji sini. Kerjanya mungkin cuma 1 jam dalam 24 jam. Kamu mungkin nggak dapat duit banyak, tapi kamu dapat waktu yang sangat banyak untuk kenal sama Allah Ta'ala, dan kamu menikmatinya. Mana yang lebih sugih, mana yang lebih indah, mana yang lebih enak hidupnya, yang habis waktunya untuk cari dunia, tapi nggak merasakan nikmat yang banyak berhubungan dengan Tuhannya, atau orang yang sedikit waktunya untuk cari dunia, sisanya dihabiskan untuk menikmati Tuhannya. Mana yang lebih beruntung? Tentunya yang udah paham semua toh? Jelas sampai di sini? Oke, lihat jam dulu. Jam 11. Udah pernah diajak ngobrol bab begini? Ini kan ngobrol dari hati ke hati ya. Enggak ceramah, semoga bisa diambil hikmah. Makasih Mas Takim. Alhamdulillah Gus Takim tak kasih julukan Gus Tak. Kan banyak sekarang Gus siapa kan ya? Ini beliau Gus Tak. Karena memang beliau tuh pernah jadi ketua IPPNU di Sragen. Ibnu. Sorry. Ketua Ibnu di Sragen. Ya Takim. Ketua Ibnu Sragen. Sragen bagian mana, Cok? Sragen? Kabupaten. Kamu ketua Ibnu Sragen. Tukang galinya Masjid Ar-Raudhah. Subhanallah. Terus dilengserkan. Enggak kan ganti periode ya, memberikan kesempatan pada yang lain. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Memang apa namanya, adiknya juga nyantri di pesantren. Ya bapaknya udah meninggal. Hidupnya gali pondasi di Masjid Ar-Raudhah karena prinsipnya satu, wong kang soleh kumpulono. Wah, luar biasa. Kalau kumpul sama orang soleh saja dapat manfaat, dia ngejar yang lebih tinggi. Habibie gak soleh gak masalah, tapi kumpul Habib itu lebih manfaat. Kenapa? Walaupun Habibnya belum soleh, kakeknya soleh. Kakeknya soleh, dan solehnya orang soleh adalah kakek-kakeknya para Habib, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau cucunya nggak bisa ngajeni saya, nanti kakeknya akan ngajeni saya. Jadi yang dibidik sama Mas Takim bukan Habib novelnya, tapi kakeknya Habib novel. Kurang ajar, modal kecil mau dapat untung besar. Pinter itu. Gitu Mas Takim. Nggak mau jawab, gitu Gus Tak. Oh lain, dipanggil Gus Tak langsung jawab dia. Boleh dilanjut? Apa? Saya ulangi dulu ya, biar kita nggak keluar dari alurnya. Karena ini kan nggak pakai apa itu materi, cetet, ya begini, enggak kan ya? Bukan by design, nggak ada saya mendesain ngomong seperti ini. Bahkan tadi waktu duduk ngomong apa gitu ya, nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ini manfaat ya, bisa diambil hikmah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Lahir diadani dikomatin, umur 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun gak sholat dipukul balik, meninggalkan sholat ancamannya neraka. Betul? Kalau dia gak sholat ancamannya neraka. Bahkan dalam sebagian riwayat orang yang meninggalkan sholat bukan karena males, tapi nganggap sholat itu gak wajib gitu ya. Anggap sholat gak wajib, murtad. Lain loh kalau memang males, kalau males gak murtad. Malas nggak murtad, tapi dosanya luar biasa, ancamannya neraka. Sementara orang yang dari kecil tadi adzan qomat belajar sholat terus 7 tahun sudah unjuk diri ya, iso sholat aku ya. 10 tahun udah tertib waktunya keren bagus, balik ustaz imam. Udah pinter, udah mahir dia sholat. Selanjutnya hidup dimanapun dia sholat. Makanya 7 kelompok manusia yang kelak dapat naungan Allah Ta'ala
di hari tiada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid atau kama qala sallallahu. Seseorang yang hatinya mu'allak, dicantolkan, ditempelkan di masjid. Jadi dia keluar tapi hatinya nempel di masjid 24 jam. Gini loh Mbak, ini kadang yang terjemahkan kita-kita ini kurang pinter. Jadi gak bisa dirasa, ini bahasa Arab. Saya pakai bahasa pacaran boleh. Ya, tapi jangan dipakai untuk pacaran, haram. Kayak itu. Suami istri. Suaminya ngomong begini, Dek, aku akan berangkat kerja. Tapi ku tinggalkan hatiku bersamamu. Maksudnya apa? Paham enggak? Aku gak kemana-mana, aku bersama kamu dan kamu bersama aku. Dimanapun aku berada. Itu cool atau enggak cool tuh? Keren ya? Berarti cintanya pol atau enggak pol? Nah, biar bisa begini pakai proses enggak itu? Pakai proses, proses. Yang dari kecil udah diproses sholat begitu, nanti remajanya juga dimanapun dia berada, hatinya itu nggak bisa pisah sama masjid. Maksudnya apa? Di jalan dia sopan seperti di dalam masjid, di pasar dia sopan seperti di dalam masjid. Yang terjadi sekarang, rajulun qalbuhu mu'allakun bisuk. Orang-orang yang hatinya terikat dengan pasar, sehingga di dalam masjid, masjid jadi pasar. Betul. Di masjid handphone dinyalakan, oh ya halo, ya kirim sekarang, oh ya oke, ya, oh ya, pasar, ngomongnya keras-keras, teriak-teriak. Gak tahu lagi di masjid. Sementara yang satu, dimanapun dia berada, hatinya di dalam masjid, sehingga dia selalu merasa bersama masjid, sopan, santun, indah, menyenangkan, teduh, adem, enak. Kenapa? Saya lagi di dalam masjid. Karakter seperti ini kalau di Indonesia tercipta, kira-kira tuh orang-orang luar negeri pengen enggak pindah ke Indonesia? Pengen, karena nggak ada yang buang sampah sembarangan. Masjid, kasih itu deh. Mendelik, kasih itu, masjid. Lihat cewek, kasih itu, masjid. Gak jadi. Mau mandang yang haram gitu ya, masjid. Akan jadi indah yang luar biasa. Ini tadi konsepnya kan seperti itu ya, konsepnya. Nah sekarang kita kembalikan ke titik yang sudah kita pahami bersama. Jadi kenikmatan yang paling nikmat adalah nikmat dalam ibadah. Nikmat dalam ibadah. Kalau sudah tahu ibadah itu nikmat, maukah kita habiskan waktu kita untuk yang gak nikmat? Enggak mau. Kita akan habiskan waktu kita untuk ibadah, bukan untuk yang gak nikmat. Makanya orang-orang soleh menjadikan apapun kegiatannya adalah ibadah. Jangan mengunci ibadah dengan sholat, baca Al-Quran, enggak loh ya. Saya bicara tentang ibadah. Maka ketika dia kerja, dia nggak pernah ngomong sama istrinya, Dek, saya cari uang dulu ya. Nggak pernah. Dek, ya, aku ibadah dulu ya. Istrinya pun paham, suaminya nggak cari uang. Makanya ketika suaminya pulang nggak bawa uang, istrinya nyantai. Alhamdulillah mas, kamu pulang, seneng aku. Kalau istri zaman sekarang, 1 bulan suaminya kerja, pulang nggak ada gaji, senang atau murka? Ayo ngaku oh. Senang atau murka? Murka. Ya nggak semua, ada oknum istri. Jumlahnya belum dilakukan survei. Tapi biasanya di pengajian-pengajian ibu-ibu tuh kok jujur, ya beb, masih begitu, ya seperti itu. Marah, ya emosi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang udah hidupnya dibina dengan konsep seperti itu, pergi ini bukan cari uang, perginya ibadah. Sehingga ketika dia jual beli, ketika ditawar sama orang berapapun tuh dia nggak marah. Misal handphone, ya harganya 10 juta dia beli, mau dia jual, mas ini mau saya jual, saya lagi butuh uang. Temennya ngomong, saya beli 10.000 boleh enggak? Handphone harga 10 juta, ditawar 10.000. Kamu gimana jawabannya? Nah, ngajak padu ngomong loh mas, mau ngajak gelut ngomong sekalian, mau menghina saya sekalian gitu, bangetan kamu tuh. Kamu ya paham harganya handphone paham, masa handphone gini dihargai 10.000, kamu tuh gak bener itu. Tapi kalau orang niatnya ibadah, dia ngomong, ini handphone mau saya jual, belinya 10 juta, misal ya ditawar berapa terserah. 10.000, ya alhamdulillah, belum boleh. Makasih udah mau menawar. Ya, pindah ke tempat yang lain. Orang ruwet enak dok. Dia menikmati proses nawar, gak ruwet, jual gak ruwet. Dia ingat sabda Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang kalau jual atau beli gak ruwet. Jadi kalau ditawar gak cocok, ya udah pergi begitu saja. Nawar gak dikasihkan, ya udah pergi begitu saja, gak ruwet. Sekarang gak ruwet.
Otakmu dinggo. Rego sakmene mbok tawar sakmene nggonen otakmu. Diotak-otaken. Ya, telepon temennya, wah aja neng toko kono kowe, sing dodolan gendeng. Gendeng-gendengan orang, ya kan ya? Kalimat yang enggak bagus yang keluar karena dia enggak dalam ibadah. Cari duit. Orang yang niatnya ibadah, maka semua geraknya ini nikmat. Geraknya nikmat. Pertanyaan saya. Bagian paling seru. Jadi kalau begini kalian masih bergairah kuliah enggak? Kalau engkau menjadikan kuliah itu ibadah, maka engkau akan semakin bergairah kuliah. Tapi kalau kamu menjadikan kuliah itu untuk cari duit, hari ini juga kamu akan lemes. Ya Allah. Ngopo kuliah suwe-suwe, paling jadi karyawan, mangkat esok, mulai maghrib. Ngapain kuliah lama-lama? Saya dirasain ada yang lagi gunjing saya, pemirsa. Habibnya jangan bahasa Jawa, saya nggak paham. Oh ya, tak terjemahkan, tenang bro, tak terjemahkan. Ngapain kuliah lama-lama dari mulai TK lulusnya itu baru nanti S1 18 tahun umur sekitar 24-25 setelah itu jadi karyawan harus masuk kantor jam 8 pagi udah di kantor berangkat dari rumah tergantung lokasi ya rata-rata 2 jam perjalanan jam 6 harus udah bergegas masuk kantor kecuali kalau mau pindah ngekos bayar lagi wah setelah itu pulangnya jam 4 sore ya sampai rumah ya maghrib. Setelah itu kesel tidur, ngapain? Kuliah lama dapatnya seperti itu. Duitnya juga nggak seberapa. Paling gaji pol lulusan S1 awal-awal ya 7 juta itu udah luar biasa. 5 juta itu luar biasa. Oh baru-baru kan ya? Ya kebanyakan ya UMR. Ya 2 juta, 1,5 juta. 2 juta digunakan untuk transportasi 1 bulan itu kita ke kantor dikurangi 4 hari Ahad. Ya kalau Sabtunya nggak libur ya. Kalau Sabtu libur berarti dikurangi 8 hari, berarti ada 22 hari. 22 hari itu kalau 20 juta dibagi 2 juta dibagi 22 hari. Kangelan ngitungnya, bagi 20 hari saja. 2 juta dibagi 20 hari, berarti 1 hari saya cuma digaji 100 ribu. Bensinnya sekarang ya paham sendiri, ya kan ya? Karena bensin bukan cuma bensin ya. Kemudian ada yang namanya yang rokok, yang nyemil ya. Sekarang cemilan itu cari cemilan 10 ribu ya agak susah ya. Harus cari dresep yang murah gitu kan. Repot ini. Wah, di total berarti gaji saya 1 hari 75 ribu. 75 ribu nih saya dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam 75 ribu. Coba dihitung pakai kalkulator saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba menghitung dengan kepastian dari kalkulator. Insyaallah kalkulator akan memberikan jawaban. Where are you kalkulator? Tolong bantu saya kalkulator ya untuk mengkalkulasi waktu yang digunakan. Mana kamu kalkulator? Kenapa kamu hilang? Kalkulator. Oke. 75 ribu. Ya. Ting. Dibagi 12. Ting. 1 jam hanya dibayar 6.250 rupiah. Jadi 1 jam kalau orang yang gajinya 2 juta kerjanya 20 hari efektif. 1 jam hanya 6.250 rupiah. 1 jam hanya 6.250 rupiah. Kalau gajinya 20 juta berarti 1 jam hanya 62.500 rupiah. Tapi itu nunggu gaji 20 juta. 1 jam 6.250 rupiah. Padahal ongkos Gojek atau Grab perjalanan 1 jam itu di atas 10.000 rupiah. Berarti lebih baik saya nggak usah kuliah tapi langsung nge-Grab atau Gojek. Betul? Ini kalau ngomong uang loh ya. Ngomong uang. Tapi beda yang sudah ikut pengajian sama Habib Novel dan Habib-Habib yang lain dan kiai-kiai yang lain. Konsep hidupnya dirubah. Seni menata hidup kadung kok. Kuliah. Besok udah berubah. Saya nggak mau kuliah kok mas. Ngapain? Ibadah. Ibadahmu apa? Menyenangkan orang tua. Orang tua saya akan bahagia kalau saya jadi sarjana. Jadi saya akan belajar secepat mungkin biar saya jadi sarjana, biar orang tua saya tersenyum bahagia.
Masya Allah. Keren. Yang tadinya biasanya kuliahnya bolos-bolos jadi rajin. Dosennya nanya, kamu kok sekarang rajin kenapa? Saya nggak mau kuliah Pak. Lah kok masuknya rajin? Saya mau ibadah Pak. Biar orang tua saya bahagia. Punya anak seperti saya. Ternyata dosennya ini punya anak laki-laki yang sudah sarjana S1 selesai, S2 selesai, S3. Lagi cari mantu. Wah. Jadi kamu nggak kuliah? Enggak, saya niat ibadah. Ya udah, lanjutkan ibadahmu. Dipelajari sama dosennya nih. Wah, anak ini Masya Allah betul nih, santun, ibadah, bener. Ya, begitu mau selesai dikasih tahu, saya punya anak. Udah menguasai 20 perusahaan. Ya, tabungannya belum banyak, hanya sekitar 200 miliar. Dan lagi jomblo, wajah mirip saya lebih ganteng lagi. Kata bapaknya gitu kan ya, kamu bisa lihat saya. Status gak pernah pacaran. Ya, dan belum pernah jatuh cinta. Cintanya hanya kepada aku dan ibunya. Masya Allah, dia lagi cari calon untuk hidup bersama, ibadah kepada orang tua. Kelihatannya sejalan dengan pola hidupmu. Dah, kamu tapek mantu ya? Terserah Bapak. Masya Allah. Begitu niatnya ibadah jadi sarjana S1 selesai, nggak dapat gaji, tapi digaji. Keren, subhanallah. Itulah kalau ibadah sudah main di situ, lain. Beda. Ini namanya seni menata hidup. Jadi kalau semua dijadikan ibadah itu nikmat, enak. Mas Takim itu kalau nggak dijadikan ibadah, gali pondasi, rekoso. Apalagi ketemu batu di bawah, bekas pondasi. Mau buat pondasi, ketemu bekas pondasi. Wah itu rekoso itu. Tapi begitu ingat ibadah, hancurkan ini. Gimana caranya? Semangatnya muncul lagi. Saya kalau nggak niat ibadah, terus ketemu relawan-relawan Ar-Raudhah gini, stres saya. Teman-teman relawan ini, stres kelas berat, Masya Allah. Dikasih tahu misalnya, ini contoh, ini curhat. Dikasih tahu, ini yang namanya serbet di dapur sana, jangan dipindah. Besoknya serbet ya, pindah di parkiran, jadi lap motor. Kan? Misal begitu kan, ini kalau nggak niat ibadah, nanti akan stres. Tapi kalau niat ibadah, wah jadinya semangat. Gimana aku bisa merubah orang-orang yang begini menjadi begitu. Ya, semuanya jadi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kalau jadi istri, niatnya itu nggak ibadah, mati ngadeg. Bener, stres, paham nggak? Jadi istri niat nggak ibadah. Saya kasih tahu ya, laki-laki yang ada di sini nih. Jangan kamu kira ini baik-baik ini. Memang baik-baik. Ya baik-baik, insya Allah baik. Tapi kalau udah jadi suamimu, kamu akan tahu yang sejatinya dia. Apa sejatinya? Pasti mau menang sendiri. Betul Mas? Ngaku. Maksudnya mau menang sendiri apa? Suami minta ditaati. Jarang mau disalahkan. Ya, jarang mau disalahkan. Maunya menyalahkan. Ini kan keluhan istri-istri itu kan ya. Wah saya waktu pacaran itu dia baik banget tuh, tapi habis nikah kok begitu ya. Namanya juga pacaran. Mana ada penipu dari awal ngaku. Namanya penipu tuh dari awal kan ngasih yang baik-baik dulu ya. Nah begitu terjerat baru diajar. Begitu Mas. Pelakunya ada yang senyum-senyum di belakang. Belakang jauh sana kamera, jauh belakang. Jangan bayangkan yang di sini. Nah ini calon-calon istri saya kasih tahu. Kalau kamu nggak niat ibadah, begitu punya suami kok beda 180 derajat dengan apa yang kamu inginkan. Pengen suami itu kalau ngomong halus, suamimu ngomongnya kopi. Masya Allah, esok-esok dibentak. Sudah dibuatkan kopi. Ini kopinya apa ini? Yang ada di dapur Mas. Loh saya kan baru beli yang kemarin, baru. Ini kopi lama nggak enak, yang baru itu. Buat lagi. Iya Mas. Masya Allah, seruput lagi. Ini tadi airnya pakai air dispenser atau masak panas? Dispenser Mas. Kopi kok air dispenser? Godok yang benar. Wedok orang genah. Masya Allah. Saya nanya, kalau kamu nggak niat ibadah punya suami model begini, stres atau nggak stres? Buang atau buang? Sadis. Dibuang. Tapi kalau niatnya ibadah lain. Tukar tambah. Masya Allah. Katanya nggak dibuang tapi tukar tambah katanya. Kalau niatnya ibadah beda. Yang niatnya ibadah tuh simple. Dia santai gitu. Sampai suatu saat suaminya nanya, Dek kamu tuh tak bentak, tak begini kan kok wajahmu nggak pernah berubah. Kenapa? Jawabannya simple, Mas. Lah saya juga nggak bisa ngerubah kamu.
Saya tahu tuh saya nikah sama kamu, saya mau jadi istri. Selama kamu nyuruh saya itu gak maksiat, saya akan laksanakan semaksimal saya bisa. Karena dalam saya melaksanakan tuh nikmat. Nikmatnya di mana? Tak bentai kok nikmat. Bukan masalah bentaanmu yang nikmat. Saya berulang kali buat kopi lagi, kopi lagi, teh lagi. Itu detik demi detik aku lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya ngomong, "Iki aku wani kurang ajar rokok aku ki." Wedi bojone. "Dik ya, Dik iya, maafkan aku ya Dik ya." Enggak apa-apa Mas, biasa aja. Uang saya tuh cuman pengen ibadah Mas. Pengen ibadah. Luar biasa. Tapi kalau niatnya nggak ibadah, hargai aku. Aku adalah istri. Kamu harus perhatikan perasaanku. Kamu tidak pernah memperhatikan aku. Kamu hanya mengurus dirimu sendiri. Kegiatanmu, tenismu, sepak bolamu, pengajianmu. Aku sebagai istri kau abaikan. Aja ngomong mirip. Cita-cita terpendam jadi artis gitu ya. Menurut saya kan Gading Martin kan mirip saya. Gading Martin mirip saya loh ya, iya. Boleh toh saya ngomong begitu? Gading Martin mirip saya. Nilainya agak berubah kalau saya bilang saya mirip Gading Martin, berubah nilainya. Gading Martin mirip saya. Oh pernah ketemu di pesawat, saling memandang kok. Maksudnya bingung kok. Terus orang-orang juga, aku langsung minggir, wus sudah ya. Sebelum menimbulkan hal-hal yang akan itu. Boleh dilanjut? Apa? Oh ini kena Gading Martin kacau semua ini. Mbak-mbak ini. Jadi kalau orang itu niatnya ibadah, gak ngomong seperti contoh yang saya berikan tadi. Yang ngomong tadi itu gak niat ibadah. Niatnya adalah aku. Dia cari kepuasan nafsu. Cari kepuasan diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Saya mau nanya Mbak, pilih mana? Nikmat berhubungan sama Allah atau nikmat berhubungan dengan nafsu? Ya sama Allah toh ya. Oh, pasti enaknya luar biasa. Coba kalau jangan pikir, kalau sampai nanti nih insya Allah saya terus nyopir ke Gresik, sampai Gresik duduk kira-kira setengah jam, terus saya langsung balik ke Solo hanya untuk ngajar kamu. Kesel apa gak kesel? Kesel apa gak kesel? Enak apa sengsara? Enak. Kalau nggak enak nggak saya jalani. Kalau nggak enak nggak saya jalani. Enak. Nikmatnya luar biasa. Pengajian, nyetir sana sini, keliling sana sini ya, seperti gak mandek. Bib, gak lelah Bib. Ada orang nanya sama saya, Masya Allah, la quwata illa billah. Habib, saya lihat kok jadwalnya gak berhenti. Dus. Minta suplemennya Bib. Saya minta suplemennya. Itu suplemennya apa? Vitaminnya apa? Habib minum madu. Saya madu kalau palsu gak mau. Saya maunya madu yang asli. Paham toh? Maksud harus dijelaskan gitu kan ya. Dalam bahasa Indonesia kan ada madu, betul kan ya? Ya, saya nggak pernah minum suplemen madu itu diminum itu nggak pernah. Paham. Jadi nggak ada madu jeruk tiap pagi madu sama telur ya susu nggak ada. Ada yang nanya loh, Habib nggak minum vitamin? Enggak. Lah kok kelihatan capeknya nggak begitu kelihatan gitu, walaupun capek nggak begitu kelihatan. Resepnya apa? Saya jawab, bagaimana orang yang senang capek? Orang senang tuh nggak capek, yang capek itu orang nggak senang. Betul? Oke Mbak, kamu kalau punya suami nyebelin, capek atau nggak capek? Nggak berani jawab. Kenapa? Dia akan jawab, nggak capek Bib. Mau gaya. Kenapa? Karena aku menikah untuk ibadah. Sudah mulai mandek. Coba tadi nanyanya awal, capek atau nggak capek? Capek Bib, begitu kan? Betul kan? Nah, jadi kalau orang nggak seneng, lelah dia. Kerja nggak seneng sama pekerjaannya, lelah dia. Tapi yang seneng, nggak lelah, nggak capek. Karena seneng. Kalau ditanya resepnya apa? Seneng. Gimana bisa seneng? Lawang enak kok. Masa nggak seneng? Enak. Masa nggak seneng? Gimana bisa enak? Ibadah. Allah ngasih saya kemudahan ibadah dalam bentuk ceramah, cari ilmu, ngajar. Betul kan ya? Nyari dan ngajar. Ya buat saya itu nikmati. Lah kalau sekarang kamu masa kuliah, ya jadikan itu ibadahmu, maka kamu tidak akan capek kuliah. Kenapa? Aku akan bahagiakan orang tuaku. Detik demi detik aku kuliah. Ini ibadah. Kalau sekarang kamu kerja, walaupun kamu jaga toko nggak jelas di pinggir jalan yang nggak rame. Tiap hari cuma tengah-tengah gitu ya.
Saya ini sarjana S1 tapi kok kerja ya gajinya tadi 1 jam 6.250 rupiah. Stres kan? Tapi kalau saya lagi ibadah, cari nafkah untuk bantu suami, lain. Untuk bantu ibu saya, gak akan lelah, senang. Adanya senang. Jadi konsep hidup yang ditawarkan oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ingat channel YouTube-nya Habib Novel Al-Idrus. Ya, subscribe, like, dan share. Habib Novel Al-Idrus. Konsep hidup yang ditawarkan Habib Novel adalah jadikan semua gerakmu adalah ibadah. Kemudian waktumu untuk cari duit tadi itu, ya, gak usah lama-lama. 24 jam kamu bekerja, tapi kamu jangan kerja 24 jam. Contoh boleh, buka toko online, bukanya 24 jam atau 1 jam? 24 jam, tapi bukanya mau aplikasi. Aplikasi itu, kamu bisa memanage bukanya apa? Selesai sholat duha, buka, cek, kirim, ya kan? Simple. Jual apa lagi? Jual kopiah. Di mana? Pengajian. Enak banget. Kerjanya jam pengajian dok. Tiap hari keliling dari satu majelis ke majelis yang lain, tengok dengarkan orang ceramah, makan dapat gratis pula di pengajian. Minum dapat gratis. Orang datang kopiah dibeli, orang pulang kopiah dibeli. Masya Allah nikmat. Dari mulai pagi sampai maghrib kelonan sama istri. Luar biasa. Nikmat. Kelonan sama anak. Guyon sama keluarga. Bersendaguro dengan tetangga, nikmat hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu hidup ini bukan masalah uang, tapi waktu dinikmati untuk ibadah. Sampai di sini jelas? Boleh lihat jam? 11:30 kurang 1 menit. Airnya belum sempat saya minum ya. Tadi saya minta air hangat, coba saya pegang ya. Kehangatan tubuhnya sudah hilang. Karena kena AC, dan sudah 1 jam setengah. Ya, udah 1 jam setengah. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kasih contoh. Habib Abu Bakar Al-Adni. Yang qasidahnya kita baca tadi, itu jadi qasidah wajib Majelis Ar-Raudhah tiap sebelum mulai pengajian. Insyaallah. Nanti akan saya share, ada sedikit tambahan dari saya, dapat dari guru-guru saya yang kita berguru juga sama Sabil Maulid Simtud Durrah. Jadi ada tambahannya sedikit. Wabil habasyi ali undur ilaina. Nanti ada itu. Karena Habib Ali ini kan masuk guru-guru saya yang paling utama, jadi saya ikut mendoakannya. Murid ya doakan guru, kan seperti itu. Sekarang saya mau ngasih contoh kisah Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Bakar Al-Adni itu hidupnya ngutang. Hutangnya waktu meninggal dunia, kalau saya nggak salah 90.000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih sekarang 2 juta rupiah. Mata uang emas beratnya sekian, kalau dikuruskan itu 2 juta rupiah. Anggap saja 1 juta gitu ya. Kalau 90.000 kali 1 juta berapa? Aku gak iso nyebut angka ini. Berapa? 90.000 terus kali 1 juta. Kalau 1.000 juta itu 1 M. Nah kalau 90.000 juta, situ ngedewe. Wakeh kan utangnya? Banyak sekali. Untuk apa uangnya? Kok sampai utang segitu banyak? Digunakan untuk dakwah. Ngajar, memuliakan orang yang punya ilmu. Habib Bakar Adni itu tidak pernah kudanya jalan di atas tanah. Mabur, Beb? Enggak. Kudanya jalan di atas karpet. Jadi punya murid-murid tim gelar, tim lipat. Jadi gelar, karpet gitu ya. Karpet merah itu loh, yang kayak orang tua dari pesawat. Digelar, kudanya Habib Bakar Adni jalan. Ya, yang bagian belakang itu gulung. Di ujung sana udah ada gelar yang baru, terus begitu. Ini karena apa namanya? Memuliakan ilmu. Kalau presiden-presiden, raja-raja turun dari pesawat, kakinya nggak boleh ngijak tanah, digelarkan karpet merah. Saya akan ajari orang, kalau ulama jalan, gelarkan karpet merah demi menghormati ulama dan ilmu. Ya kan ya Jerbasuki mawa beo. Ya beliau beli karpet yang bagus, jubah yang bagus,
kuda yang bagus. Kalau ada tamu, tamunya itu ulama. Tamunya satu. Pernah ada satu tamu ulama. Satu orang kok ke rumahnya Abu Bakar Al-Adani. Begitu sampai, karena orang Aden dan orang Hadramut, rumahnya itu yang untuk terima tamu di lantai atas. Jadi untuk ketemu, naik tangga dulu, baru sampai lantai atas. Sampai lantai atas di ruang tamu duduk, udah disiapkan makan. Tamunya satu, tapi jamuannya itu satu ruangan. Makanan macam-macam. Menunya kambing semua, tapi kambing sehat. Orang sekarang banyak makan kambing nggak sehat ya. Ya kenapa? Campurannya macam-macam. Campurannya yang buat nggak sehat. Kambing, daging kambing sehat. Ulamanya tadi yang tamunya teriak dalam hatinya. Katanya ini Habib Abu Bakar Al-Adani ini wali, orang soleh, orang alim. Dalam hati loh ya. Tapi ngapain pemborosan seperti ini? Tamu cuma satu kok, nyuguhinya seperti ini boros ini. Lebih baik kan uangnya dimanfaatkan untuk yang lain. Nah ini depannya wali. Jawab, silakan dimakan. Ada loh ya, orang tuh yang gunjing saya. Jadi demi memuliakan ulama, itu katanya boros. Padahal boros itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya boros. Tapi kalau pada tempatnya, itu enggak boros. Perintah Nabi, siapa beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, ikram. Bukan cuma nyambut, ikram, memuliakan tamu. Memuliakan ini ya sesuai dengan kapasitasnya. Dari tadi saya ini nyembelih kambing sejumlah anak tangga yang dilewati sama kamu. Kok ada orang yang bilang katanya saya boros? Gelek, aduh kenoi. Habib Bakar Al-Adani. Jalan ketemu sama Yahudi. Pakai jubah, beliau bagus, kudanya bagus, gelar. Dicegat sama Yahudi. Yahudi yang ingkar ya. Ingkar. Karena enggak semua Yahudi buruk. Ya, enggak semua Yahudi buruk. Kalau ajarannya ya kita enggak boleh, manusianya ya enggak buruk. Tapi ini Yahudi yang memang dia megang ajaran yang buruk. Benci sama Nabi Muhammad SAW. Dan benci kepada ulama, benci sama Islam. Dihadang ini Habib Bakar Al-Adani. Saya mau nanya, dengan semangat untuk menjatuhkan ulama ini. Makanya orang yang punya semangat jatuhkan ulama itu ya mirip Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Semangat jatuhkan ulama dia. Saya mau nanya sama kamu. Katanya kakek kamu kan Habib dari turunan Nabi. Nah, kakek kamu tuh pernah ngomong. Ya, kakek kamu pernah ngomong. Bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Kata kakek kamu, orang kafir di dunia itu hidup di surga. Mukmin di dunia seperti dalam penjara. Tapi saya nggak lihat seperti itu. Jadi perbuatanmu ini melanggar ucapannya kakekmu sendiri. Karena kamu di dunia hidup seperti di surga, mewah-mewah, nikmat luar biasa. Kata Habib Abu Bakar Al-Adani, sudah selesai kamu bicara? Ada yang lain? Nggak ada, cuma itu saja. Baiklah, saya akan jelaskan ucapan kakek saya. Yang paling paham ucapan kakek saya adalah cucunya. Kamu orang lain jadi kurang paham, cucunya lebih paham. Kakek saya itu mau ngasih tahu kepada orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasulnya. Kafir, itu artinya ingkar pada Allah dan Rasulnya. Benci pada Islam, nggak mau masuk Islam, memusuhi Islam. Ya, apa kata Abu Bakar Al-Adani? Ad-dunya sijnul mu'min. Kamu tahu nggak orang hidup di penjara? Serba terbatas. Orang hidup di penjara itu serba terbatas. Buat mukmin, semua kenikmatan yang saya rasakan sekarang ini, saya jalan, kuda saya jalan di atas karpet, jubah saya bagus, tamu saya jamu nikmat, ya semua kemegahan ini dalam kondisi seperti di penjara, masih terbatas. Sementara kamu ngomong sekarang kamu susah, kamu dalam hidup yang gak enak, ini sebetulnya kamu lagi dalam surga. Kenapa? Karena nanti di akhirat kamu akan disiksa, kamu akan dibakar, kamu akan dihancurkan. Sementara saya nanti di akhirat akan masuk surga yang luasnya luar biasa. Artinya semua kenikmatan yang saya rasakan dibandingkan nikmat surga itu seperti di penjara. Orang yang bebas sama orang yang di penjara itu beda. Aku bebas nanti kalau udah meninggal dan masuk surga. Sementara di dunia aku masih di penjara. Bukan berarti nggak nikmat. Kamu salah menafsirkan kalimat kakek saya. Kakek saya tidak mengatakan mukmin di dunia hidupnya sengsara. Tidak. Tapi di penjara artinya nikmatnya terbatas. Kalau mau nikmat yang pol di surga. Sementara kamu di dunia, ya kamu lagi dalam surga. Kondisinya kuali. Nanti kalau kamu mati, kamu masuk
penjara. Jadi semua kenikmatanmu sekarang ini itu sebetulnya dibandingkan masuk neraka, ya semua kesusahan yang kamu alami sekarang ini dibandingkan masuk neraka itu adalah sebuah surga. Langsung yang Yahudi tadi teriak, ya, syahadatkan saya. Masuk Islam. Selesai masuk Islam, Habib Bakar Adeni langsung buka jubahnya. Jubahnya dibuka, dihadiahkan pada Muslim yang baru tadi, mu'allaf. Mu'allafnya kaget. Bib, iya. Nah, Habib kok kaosnya begitu? Kaosnya kok goni, karung jelek. Senyum Habib Bakar Adeni. Apa yang untuk Allah kami sembunyikan, yang untuk manusia kami tampakkan. Yang ini yang penting kamu lihat senang. Tapi kalau yang dalam ini untuk Allah, untuk ingatkan kalau kami ini hanya budak-budaknya Allah Ta'ala, agar tidak jadi manusia yang sombong. Sanggup kamu niru begitu? Hah? Celana dalam beli yang murah, celana panjang beli yang mahal, baju yang mahal, kaos dalam yang murah. Gak ketokan orang, yang kelihatan orang mahal, menyenangkan matamu, mukmin. Biar mukmin yang lihat saya senang. Ya, lihat saya senang. Tentunya dalam koridor yang halal loh ya, senang. Nah, ini Abu Bakar Al-Adeni, waktu meninggal hutangnya 90.000 dinar. Kan hutang harus dibayar tuh ya, harus dibayar. Nah, besoknya mau dimakamkan, malamnya ada ulama yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Nabi mengatakan, yang memandikan jenazah cucuku yang satu ini adalah saudagar kaya yang namanya Fulan. Besok paginya para ulama tidak berani memandikan jenazah karena ada kesaksian mimpi. Semua mendatangi orang kaya tersebut. Dalam mimpi ada kelanjutan kalimat Nabi Muhammad SAW. Bil makna, dia yang memandikan jenazahnya tidak akan disentuh api neraka. Berangkat ulama ini pergi ke rumahnya saudagar tadi. Tapi dulu, saudagar dulu tuh khatam kitab Al-Minhaj. Saudagar dulu itu santri-santri aliyah lulus. Ya, jadi saudagar. Nah kita sekarang ini, jadi ustadz ceramah di mana-mana, kitab yang paling kecil aja nggak khatam. Gitu. Ihya Ulumuddin nggak pernah baca. Ini nggak menguasai, tapi udah ceramah di sana dan di sini. Itu saja kita yang jadi ustadz ini. Ilmunya nggak seberapa. Apalagi pedagangnya. Nggak kena sentuhan ilmu, jarang yang seperti itu. Yang ini enggak, rata-rata saudagar di masa itu adalah orang-orang yang memang hidupnya sudah, ilmu itu wajib gitu loh. Tahu cara ini, ya paham semua, jadi belajar betul. Didatangi para ulama-ulama yang betul-betul ulama, mengatakan kamu ditunjuk Nabi untuk memandikan jenazahnya. Dan kamu dijamin masuk surga, nggak disentuh neraka. Ulama tadi ngomong, maaf para ulama, saudagar tadi ngomong, maaf para ulama, mimpinya tidak salah. Mimpinya betul, tapi tafsir mimpinya yang salah. Karena tafsir mimpi itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Karena mimpi itu hanya simbol-simbol dan lambang. Tafsirnya enggak seperti itu. Baru sadar ulamanya, oh iya ya. Iya tafsirnya apa nih? Kita tergesa-gesa menafsirkan. Nah menurutmu tafsirnya apa? Saya ini saudagar. Kok Nabi bilang siapa memandikan jenazahnya, maka dijamin masuk surga. Memandikan itu berarti membersihkan. Nah saudagar itu membersihkan urusannya sama duit. Coba cek, beliau punya hutang berapa? Saya akan lunaskan semua hutangnya. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Langsung ulamanya tanya, berapa hutangnya? 90.000 dinar. Langsung dibayar. Nih, kalian yang menyolatkan, saya yang melunaskan hutangnya. Selesai. Asik ya? Artinya apa? Ketika hidupnya itu memang untuk Allah dan Rasulnya, yang nyelesain siapa? Ya Allah dan Rasulnya. Tapi kamu ojo niru-niru. Mulai dari sini, oke Bib, setuju. Saya akan hutang di sana dan hutang di sini. Ya, hutang niat gak bayar, niat ngemplang, ya. Wassalam, dihancurkan sama Allah dan Rasulnya. Yang lihat ayat ini harus sampai habis loh ya. Yang hutang gak niat bayar akan dihancurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Habib ini tadi hutang niatnya bayar. Cuman belum selesai dia membayar, ajal sudah memanggil. Maka Allah dan Rasulnya yang melunaskannya. Karena janji Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, artinya siapa yang berhutang dengan niat untuk membayar, maka Allah yang akan melunaskannya. Jelas semuanya? Boleh dilanjut sedikit lagi? 12 kurang seperempat. Saya bicara sebetulnya ini 2 jam atau berapa ini? Wah, adzan sudah. Adzan zuhur. Ya, berarti sudah masuk waktu zuhur. Udah selayaknya saya berhenti.
Begitulah cara seorang ustadz mengakhiri pembicaraan. Mencari suara di sekitar untuk dijadikan alasan. Maka pandai-pandailah mendengar dan melihat, karena yang kamu lihat dan apa kamu dengar itu akan menjadi alasan terbaik untuk menghentikan ceramah. Dikit lagi boleh? Cuman mau nanya, setelah penjelasan panjang lebar ini, hidup jadinya enteng atau berat? Enteng ya? Ada hidup suruh cari duit? Nggak ada loh? Nggak ada. Hidup suruh punya mobil banyak, rumah banyak, ada enggak? Nggak ada. Suruh ibadah. Punya rumah banyak, kalau untuk ibadah oke. Majlis Ar-Raudhah ini besar atau kecil? Besar. Betul kan? Buat apa? Buat ibadah. Nampung tamu sebanyak mungkin. Kamu punya rumah luasnya 5 hektar, boleh. Tahu di Semarang ada Lawang Sewu. Nah, nanti kamu buat rumah Lawang Sewu. Ditanya, apa ini? 1000 kamar. Hotel gratis. Saya akan menampung semua teman-teman saya, ya santri weekend, yang pernah nyantri di Masjid Habib Novel Al-Idrus, dan nanti punya kartu santri weekend, pokoknya kalau datang ke kota saya, cukup tunjukkan kartunya, gratis. Wah, gede omai, terima tamu. Boleh. Beli mobil 10. Masya Allah, semua merek. Toyota ada, Nissan ada, Mitsubishi ada, ya Mazda ada, BMW ada, semua ada. Ditanya Semarang, kenapa kamu beli semuanya? Untuk menyenangkan ustadz-ustadz yang mau ceramah di kampung saya. Kesian nih guru TPA, mesti kalau berangkat pengajian naik motornya kurang bagus, ya atau sepeda ontel, atau jemputannya juga mobilnya jelek. Jadi saya siapkan nih mobil khusus mengantarkan guru-guru ngaji ini, ngantar ceramah kemana-mana. Boleh. Bagus. Itu namanya ibadah. Berarti ibadah ini ada enggak kaitannya dengan nggak cari duit? Nggak ada. Iya, bukan berarti kemudian nggak cari duit. Paham maksud saya kan? Nggak cari dunia, karena dunianya bukan dunia lagi. Dunianya udah berubah jadi akhirat. Jelas? Saya kemarin di Surabaya masuk Uniqlo. Beli baju. Saya cuma ambil begini. Ya, ada yang nanya. Itu kok ngambilnya gampang banget? Karena harganya 300.000 ya. Saya ambil 5 gitu. Saya jawab, bukan buat saya kok. Bukan buat saya. Nah buat saya Habib, kalau bukan buat Habib. Kan yang pakai Habib. Lah yang lihat siapa? Saya ini pakai buat yang lihat. Ini menyiksa saya ini gini nih. Tersiksa aku gara-gara kamu ini. Harus dikancingkan gini. Biar apa? Ya biar dilihat enak. Betul kan? Kalau saya pakai kaos oblong, lotek, bolong-bolong kan di sawah enggak enak. Betul kan ya? Saya beli selendang model begini harga 400.000, 500.000. 500.000 cuman seperti ini. Buat apa? Buat saya. Kesel loh, nempel begini terus nih ya kesel. Tapi kan dilihat kan rodok ganteng gitu kan ya. Agak bagus. Biar apa? Yang belajar itu matanya tidak lelah. Karena dilihat enak. Kursi ini. Kan kursi biasa bisa toh? Kenapa kursinya harus model begini? Ini cari saya Indonesia Raya, insya Allah nggak ada yang punya, hanya Habib Novel Al-Idrus dan Habib Muhammad. Karena saya pulang haji, saya foto tuh kursi-kursi yang bagus di Masjidil Haram, kemudian saya suruh buat teman-teman di Jember, buatkan yang sama. Biar apa? Yang lihat ini asik toh? Lihatnya bagus ya, kenapa? Jadi lihatnya seneng. Buat apa itu? Menyenangkan orang cari ilmu. Karpet yang kamu duduin, murah atau mahal? Mahal. Kenapa? Ya ben sikilmu gak loro. Biar kakimu enak. Ya, memuliakan orang yang cari ilmu. Ini semua duit. Ini semua harta. Tapi semua ini untuk ibadah. Buktinya apa? Simpel saja. Semua yang kamu letakkan di luar untuk Allah Ta'ala itu, kalau sesuatunya itu rusak, rusak, kamu nggak bingung. Contoh nih handphone. Handphone ini kalau rusak, ya jatuh, nggak akan buat saya, handphone kok rusak, enggak. Paling yang buat saya sedih, wah ini untuk nyoteng majelisnya jadi terganggu. Begitu boleh. Tapi kalau handphoneku, harga 10 juta pecah. Ke handphonenya, maka ini jeleknya luar biasa. Paham ya? Kalau kamu udah menganggap handphonemu ini lebih bagus dari handphonenya orang lain, ada kesombongan, ini namanya dunia. Tapi kalau kamu pandang ini alat, ini bagus tapi alat, bukan untuk sombong-sombongan, maka itu bagian dari akhirat. Nah, jadikan hidupmu begitu, seni menata hidup. Betul kan? Seni ya? Seni menata hidup. Maka jadikan hidupmu itu penuh dengan seni, indah. Ya, jadinya indahnya luar biasa. Semoga berkah dan manfaat. Alhamdulillah, saya silo lama loh ya. Nah, lama. Enaknya, alhamdulillah. Kaki diturunkan, digoyang-goyangkan, nikmatnya luar biasa. Banggap kau cacilek ya gak apa-apa. Umur baru 14 tahun. Ya kan? Kamu yang di atas saya baru 14
tahun. Jadi insya Allah nanti malam jam 9 pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian di lantai atas, insya Allah. Nah sekarang kita akan memberikan ucapan merdeka. Tahun yang lalu saya tuh mengucapkan kemerdekaan di wilayah Mina, di Aziziyah, karena terlalu haji itu ya. Jadi saya pekikkan merdeka itu bersama teman-teman jamaah haji itu ya. Merdeka. Ini dari pagi belum ada pekik merdeka toh? Belum ya? Oh ya, kita nasionalis, religius, nasionalis, jadi satu pokoknya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Karena itu pemirsa dimanapun Anda berada, ingat, kita ini kemerdekaan itu betul-betul anugerah Allah Ta'ala ya. Anugerahnya Allah. Dan untuk merdeka banyak darah ulama yang tercecer. Banyak ulama yang gugur. Habib, kiai yang wafat sebagai syuhada memperjuangkan kemerdekaan itu jumlahnya sangat banyak. Nah kita ini hidup di tahun 2019 itu tinggal menikmati dan menjadikan semakin merdeka. Tapi seringkali enggak. Makanya yuk kita bersama-sama teriakkan pekik merdeka, tapi diniati, aku mau merdeka dari perbudakan handphone, aku mau merdeka dari perbudakan kedudukan, dari perbudakan duit, dari perbudakan pekerjaan, dan seterusnya. Seperti yang sudah saya terangkan semalam ya, saya mau merdeka betul-betul jadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka kita akan betul-betul jadi manusia yang merdeka. Selamat untuk diri kita sendiri. Oh, orang Indonesia mengucapkan selamat kemerdekaan kan ya untuk dirinya sendiri ya. Selamat untuk kita bangsa Indonesia. Kita hari ini memperingati kemerdekaan bangsa kita. Mari kita teriakkan pekik merdeka bersama-sama. Dan setelah itu kita baca surat Al-Fatihah satu kali dengan niat untuk kita persembahkan semua syuhada yang gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama teriak merdeka. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Satu lagi. Asik ya. Jadi kamu mau merdeka dari pacarmu? Luar biasa. Mas Suroto itu barusan diputus sama calon istrinya. Ya mudah-mudahan kalau jodoh ya nyambung lagi. Kalau enggak jodoh ya mudah-mudahan tidak diingat-ingat lagi. Orangnya ada? Hah? Oh tadi di pojok situ? Oh keluar. Melaksanakan tugas yang lain. Mas Suroto kalau ada mau saya suruh teriak merdeka. Kemarin komentar sama saya, gimana Sur rasanya diputus sama calon istri? Sakit. Ya, sakit. Makanya kamu jangan jatuh cinta ya. Jangan. Kecuali pada Allah Ta'ala. Percuma jatuh cinta pada pria-pria. Percuma jatuh cinta pada wanita. Hanya akan terlukai. Tapi kalau kamu jatuh cinta pada Allah Ta'ala, kamu akan sayangi istrimu dan kamu akan sayangi suamimu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pemirsa dimanapun Anda berada, mari bersama saya teriakkan dalam diri sendiri, tunjukkan kalau kita betul-betul jadi manusia yang merdeka dan tidak mau dijajah oleh apapun dan siapapun. Merdeka! Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Pengumuman besok pagi setelah sarapan, ya setelah sarapan kita tidak kajian. Ini edisi spesial ya, tidak kajian. Besok pagi setelah sarapan kerjaan kita adalah lomba 17-an. Lomba 17-an. Tentunya putri sendiri, putra sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri itu walaupun lokasinya sama, tapi nanti lombanya sendiri. Ya kita akan tonton. Kita akan tonton. Wong busana muslimah tertutup halal ya. Maksudnya enggak melanggar syariat. Tentunya ada batasan-batasan seperti ini ya. Ada batasan. Di antara lombanya yang laki-laki, di antaranya ya, laki-laki, lomba yang klasik yang tidak akan mencelakakan. Jangan yang aneh-aneh nanti buat celaka. Yang penting bahagia. Nanti di antaranya kita akan sikep, matanya ditutup, ya, terus diputar-putar, ya, disoting,
Nah, jalan, jalan mencari selendang Habib Novel. Jadi kalau dia nanti menemukannya berarti dia pemenangnya. Dan itu nanti serentak seluruh santri laki-laki. Kapok mau kapan? Nanti lucu nanti. Puter gitu kan ya. Tabrak dudung ya. Nanti panitia akan mengamankan lokasi agar tidak keluar dari wilayah. Nah, nanti kasih semangat yang sedikit membingungkan. Kanan, kiri, terus maju. Ya hampir dapat, lanjutkan. Padahal ya ora ono gitu ya. Biar belajar percaya sama diri sendiri. Gimana mas? Menerima tantangan saya? Ya tentunya bukan cuma satu ini, nanti ada berapa benda ya. Benda keramat di Majelis Ar-Raudhah. Mau? Mbak-mbak juga berlaku yang sama. Itu satu ya, itu jenis satu. Yang kedua dan ketiga dan keempat jumlahnya berapa? Nanti jenis pertandingan yang menyenangkan. Namanya kita mau seneng-seneng ya. Akan diatur oleh Mas Seto dan Mas Gustak. Nah, Gustak, kita harus populerkan nama ini, Gustaking ya. Mengatur lomba yang kira-kira menarik, nanti usulan ke saya lihat. Jangan yang mencelakakan. Ada yang dulu tuh pernah teman-teman, tapi ya teman-teman sih. Kalau mereka celaka ya nggak jadi masalah. Kalau Anda jangan. Itu pakai helm, diputer-puter gitu ya. Terus lari ngambil barang cepet-cepetan. Tabrakan, gelundung bareng gitu. Gelundung bareng. Ya kan matanya terbuka, pakai helm, diputer gitu ya. Muter. Terus lu ngambil botol gitu, lari gitu kan ya. Gelundung, dilosor. Dikira gampang tinggal lari, ternyata setelah diputer itu enggak bisa. Keseimbangannya hilang. Nah itu tidak akan saya lakukan, karena mencelakakan itu. Ini yang tidak mencelakakan. Dan saya tidak akan ngajak lomba makan kerupuk. Kalau makan kerupuk itu, saya enggak gitu aja ya. Masuk makan karo ngajak gitu, enggak gitu. Kurang cocok kalau untuk majelis, kurang cocok. Ini majelis kok. Yang kira-kira nanti dicari menyenangkan. Ada lah, banyak. Ada Mas Takim? Banyak. Tapi jangan diajak lomba jegur kolam renang loh ya. Repot tuh nanti. Nah, edisi spesial untuk santri weekend kali ini hadiah kejutan nih. Saya ini kadang ya terkejut dengan diri saya sendiri. Ya, terkejut dengan diri saya sendiri. Kenapa buat hadiah-hadiah seperti ini? Oke. Hadiah yang paling utama. Ya, paling utama cuman satu. Laptop saya Microsoft Surface Go. Anda bahagia? Belum dapat sudah bahagia? Baru dapat kabar gembira dari Habib Novel sudah bahagia. Tapi kenapa disiapkan surga sama Allah kok enggak sebahagia ini? Masya Allah. Berarti kita kurang kenal sama Allah. Tapi Anda sudah mulai mengenal Habib Novel? Enggak, bukan Habib Novelnya. Sudah mau mengenal Microsoft Surface Go rupanya. Mau atau enggak mau? Yang laki enggak mau kelihatannya ya. Mau atau enggak mau? Ya itu nanti bentuk lombanya yang untuk yang satu itu saya yang menentukan sendiri. Ya, lombanya asik-asik semua pokoknya, gampang, enggak ruwet. Karena kalau saya mau ngasih hadiah tuh nggak mau ruwet, yang gampang-gampang saja. Setuju kawan-kawan? Oke. Nanti terakhir sesi pemotretan, besok insya Allah, potret bareng-bareng, dengan kondisi yang terjadi saat lomba. Jadi nggak ada mau gaya-gaya dandan uskono. Biar apa? Biar punya sesuatu yang spesial. Kalau mau potret ganteng, bareng saya, gampang. PNG kan saja foto-foto saya, ya edit pakai Photoshop, kemudian sandingkan dengan dirimu, kasih komentar di bawahnya bersama Mas Novel. Nah, gak apa-apa. Semakin banyak yang edit foto seperti itu saya akan ngomong, iya namanya juga editan, bebas-bebas saja. Namanya juga editan. Nah, kalau aslinya begitu kan bermasalah. Paham? Ya misalnya mas terus masang fotonya di samping saya terus bersama Mas Novel kan itu medeni itu ya. Agak menakutkan. Ya insya Allah gitu. Jadi cukup bahagia? Masih kurang? Ragus kamu. Oke? Doakan ya Habib Novel bisa beli handphone satu lagi. Amin ya. Buat dakwah. Jadi nanti kalau pas saya ngerekam, saya punya
satu lagi handphone yang kameranya bagus sehingga bisa ngambil dari dua sisi. Ya, karena kalau saya coba live streaming sekarang di majelis, kadang daerah-daerah itu sinyalnya jelek sehingga gambarnya jelek. Terakhir saya putuskan untuk saya record dulu, saya edit, kemudian di-upload di YouTube biar hasilnya bagus. Tapi kalau saya suruh bawa kamera-kamera saya yang di sini, gak sido ceramah, masang gini-gini kan ya. Tapi kalau pakai handphone kan praktis. Handphone yang bagus, yang kalau nanti diolah itu gambarnya tidak kalah dengan kamera-kamera yang mahal. Mau doakan saya? Dungo gak gelem kebangetan awakmu. Doakan ya, insyaallah. Yang terakhir, pemirsa dimanapun Anda berada, minta doanya agar pelunasan tanah yang sekarang hanya kurang 5,6 M bisa semakin cepat diselesaikan. Ya, siapapun yang ikut andil bisa transfer ke rekening yang udah saya share di YouTube saya. Semuanya atas nama Novel. Kalau Anda ragu, konfirmasi kebenaran nomor rekening itu ke nomor telepon saya, WhatsApp saya, dan itu udah saya share di channel YouTube saya di salah satu video. Ada nomor handphone saya. Insya Allah WhatsApp-nya saya balas. Insya Allah. Tapi jangan WhatsApp yang laporan. Habib, alhamdulillah, Habib lagi ada di mana? Lagi ngapa Habib? Habib sehat ya Habib ya? Habib saya begini, ya dibaca. Nanti kalau dijawab lagi. Saya malah ngeladeni satu orang nanti. Ya, selama itu pesannya manfaat, kita akan jawab. Ya kan ada yang, misal saya bilang terima kasih, dibilang terima kasih juga Habib. Ya, maafkan Habib, jawab terus, gak rampung-rampung gitu ya. Gak rampung-rampung. Dan insya Allah berkah manfaat. Mas Seto dari tadi ngurusi dupa di situ, tanpa disadari, kalau dia nanti pulang ketemu istri, istrinya akan heran, Mas hari ini kamu kok harum sekali. Betul? Nah, itulah perlambang kalau kamu kumpul sama majelis ilmu. Walaupun kamu gak ngapa-ngapain, kamu gak sadar, begitu kamu pulang, kamu ketemu sama orang, gak ngapa-ngapain, orang yang akan merasakan aura yang nempel di dirimu. Maka rajin-rajinlah melihat sekitar dan mendengar, karena semuanya itu bahan pengajian. Oleh kanan itu jadi ilmu, betul kan ya? Tidak akan kurang kamu, untuk ngajar itu gak akan kurang, asal kamu mau belajar. Terima kasih, semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Saya mau nanya, ruangannya sumuk atau sejuk? Sudah, alhamdulillah. Kalau sumuk nanti saya tambah lagi AC-nya. Tapi cukup sejuk toh? Kalau kedinginan nanti masuk angin. Ya, yang penting enggak kesumuan ya. Makasih. Siap sholat zuhur ya. Nanti setelah sholat zuhur kalian makan siang. Makan siang di kamar di tempat istirahat masing-masing. Panitia yang menyiapkan. Pokoknya di sini dilayani. Betul kan? Dengan segala kekurangan dilayani atau enggak dilayani? Nah, kalau ada relawan-relawan yang enggak senyum jangan kaget. Memang wajahnya seperti itu. Ya, wajahnya seperti itu. Kalau teman-teman saya seperti saya semua nanti jadi salah, dikira Habib Novel. Memang ada yang memang wajahnya serius gitu kan. Mungkin waktu jalan lagi mikir mau gali pondasi, nggak lihat kanan kiri. Karena terlampau menikmati profesinya. Ya, waktu jalan lagi mikir mau geraji gitu kan. Nggak lihat kanan, nggak lihat kiri. Jadi jangan menilai dari apa yang kamu lihat. Hakadza wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.